4531. Lu Minggang kembali ke Lan Sang dan yang lainnya, dan senjata Ares juga terbang kembali, dengan cincin penyimpanan. Jelas, senjata Ares telah membunuh Dewa Darah. Setelah berpikir sejenak, senjata Ares berubah menjadi cahaya dan terbang ke alis Lu Ming dan menghilang. Saat ini, Jing Mo, Kong Si Sue, Lan Sang, Raja Iblis Mayat Hidup, Qian Sheng Laoang, Buaya Tian, Del, telah benar-benar gila, seperti membatu, lem di sana, bola mata menatap Lu Ming. Mereka pikir mereka sedang bermimpi. Tapi apakah mimpi ini terlalu nyata? Nafas teror yang membuat mereka gemetar, mungkinkah mereka semua takut? Bagaimana itu bisa menjadi mimpi? Bahkan jika mereka bermimpi, mereka tidak dapat memimpikannya pemandangan seperti itu, karena kekuatan mereka telah melampaui batas imajinasi mereka. Namun, Lu Ming juga terlalu abnormal. Bagaimana kekuatan Lu Ming bisa menjadi begitu kuat? Roh jahat, tidak normal, tidak cukup untuk menggambarkan Lu Ming. Lan Sang, Tuan Qiansheng, apakah kamu siap? Ayo segera pergi. Lu Ming memperingatkan. Ah, bagus, bagus. Lan Sang dan lainnya seperti terbangun dari mimpi. Lu, tidak, Qianlong Tianwang, aku tidak tahu. Bisakah kami mengirim lebih banyak orang untuk mengikutimu? Jalan salju yang kosong, menatap Lu Ming dengan gugup, sangat terkendali. Sebelumnya, ketika dia tidak mengetahui kekuatan tempur Lu Ming yang sebenarnya, dia bisa bergaul dengan Lu Ming secara setara. Bagaimanapun, dia adalah ibu dari Kaisar Baru Taixu, sedangkan Lu Ming hanyalah seorang Raja Surgawi. Tapi sekarang, di hadapan Lu Ming, dia tidak bisa lagi tenang. Beberapa khawatir. Dia sangat jelas, dengan statusnya, di depan Lu Ming, tidak ada yang penting. Di alam semesta yang luas, jika kamu berbicara dengan kebenaran, kamu akan memiliki status jika kamu memiliki kekuatan. Dengan prestasi dan kekuatan Lu Ming, mudah untuk menciptakan kekuatan ribuan kali lebih kuat dari Taixu Seng Chao. Oleh karena itu, di depan Lu Ming, dia sedikit gugup. Dia takut mengatakan sesuatu yang salah dan membuat Lu Ming tidak bahagia. Dengan itu, dia menatap Lu Ming dengan gentar. Ya, secepat mungkin. Lu Ming Dao. Dia ingin kembali ke reruntuhan alam semesta dan menghancurkan stasiun tentara. Lagi pula, ketika dia pertama kali keluar, dia menyegel Xian Yanxing dan Qiu Yue, lalu keluar. Sekarang, Xian Yanxing dan Qiu Yue seharusnya sudah lama tidak disegel. Apa yang akan mereka lakukan ketika segelnya dibuka? Apakah kamu akan bergegas langsung ke area elf tanpa air? Di sana sangat berbahaya, Lu Ming harus mengkhawatirkannya. Dan di sini, letaknya terlalu jauh dari lokasi reruntuhan alam semesta. Chuan Yin Yufu tidak dapat ditransmisikan sejauh ini. Lu Ming tidak bisa mengetahui beritanya. Yah, mari kita lakukan secepat mungkin. Salju si kosong berulang kali mengangguk, dan segera pergi dengan tinta kaget. Nyatanya, setelah melihat Lu Ming menunjukkan kekuatannya, mereka bahkan ingin mengikuti Lu Ming pergi, tapi setelah dipikir-pikir, mereka tetap tidak bisa melepaskan industri pondasi di sini. Akhirnya, mereka berencana mengirim lebih banyak orang untuk berlatih bersama Lu Ming. Itu, Lu Ming. Tidak, Tuan, aku salah sebelumnya. Aku tidak punya mata, dan aku telah menyinggung banyak tempat. Maafkan aku, kamu tidak ingat penjahatnya. Haha. Raja Iblis Mayat Hidup juga datang dan mengakui dirinya sebagai generasi muda. Dia menempatkan posturnya sangat rendah di depan Lu Ming. Di alam semesta, semuanya didasarkan pada kekuatan. Dari segi kekuatan, tidak terlalu berlebihan baginya untuk menyebut Lu Ming sebagai penatua. Tentu saja, ini juga kebutuhan untuk menjadi orang yang kurang ajar benar-benar tidak bisa dipanggil. Tidak apa-apa, tapi sebaiknya kamu tidak terlalu memikirkannya dan memberitahumu, ikuti aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Lu Ming berkata dengan ringan. Jangan khawatir, Ming Xiao, aku akan memimpinmu di masa depan. Aku akan mati. Mayat hidup itu bersumpah. Lu Ming bergumam dalam hatinya, mengapa dia tidak menemukan lelaki tua ini berkulit tebal sebelumnya. Ini. Lan Sang, 1000 orang suci dan Raja Tua ragu-ragu. Setelah melihat kekuatan nyata Lu Ming, mereka agak tertahan di depan Lu Ming. Mereka semua adalah orang pintar. Melihat kekuatan Lu Ming, mereka dapat menyimpulkan bahwa perkiraan Lu Ming adalah keberadaan puncak alam semesta, yang jauh dari mereka, suatu hari nanti. Paman Lan, 1000 orang suci, kamu sangat baik padaku. Kamu tidak harus terlalu kaku. Aku masih sama seperti dulu. Lu Ming Dao. Mendengar Lu Ming berkata demikian, Lan Sang, 1000 orang suci surga, menghela nafas lega dan meletakkan batu besar di dalam hatinya. Kalau tidak,
mereka tidak akan tahu bagaimana menghadapi Luming di masa depan. Raja Iblis Mayat Hidup tidak bisa iri padanya. Dia tahu bahwa Luming sangat jahat dan luar biasa. Ketika dia melihat Luming, dia harus memegang pahanya dengan erat. Sekarang belum terlambat. Aku memegang paha ini. Aku ingin berdampak ke tingkat yang lebih tinggi. Kaisar adalah yang pertama, yang kedua adalah kaisar, dan bahkan kaisar. Iblis abadi mengaum di dalam hatinya dan memperingatkan dirinya sendiri. Awalnya, dengan temperamennya yang hidup selama puluhan tahun bintang, dia tidak akan begitu tenang. Namun, kekuatan Luming begitu kuat hingga luar biasa. Sulit untuk tetap tenang dengan sifatnya. Mereka tidak menunggu terlalu lama. Orang-orang yang mengejutkan tinta dan mengosongkan salju sudah siap. Masuk. Dengan lambaian tangannya, Luming membuka cincin Hong Huang, dan pusaran air besar muncul di istana surga. Pedagang biru, 1000 orang suci, Raja Surga Tua dan seterusnya, terbang ke pusaran air satu demi satu. Tidak perlu dikatakan bahwa Luming terkejut ketika dia memasuki masa kelaparan. Segera, semuanya memasuki perintah Hong Huang. Sampai jumpa lagi, tuan-tuan. Luming menghargai salju di langit, mengejutkanmu dengan tinjunya, lalu berbalik dan melangkah keluar. Langit berbintang terbelah secara otomatis. Dia memasuki celah ruang dan menghilang. Hanya tertinggal Jingmo dan Kosong Sisue, tertegun. Luming sedang dalam perjalanan dengan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan teknik imitasi yang hebat untuk mengubah penampilannya dan nafas kehidupan aslinya menjadi malaikat muda. Jika kamu berada di jalan seperti ini, kamu mungkin akan mengganggu orang-orang di Tiangong. Lagi pula, dia masih ingin menggunakan lubang cacing untuk mengemudi di jalan raya. Meski kecepatannya sangat luar biasa, ia masih belum secepat Wang Hole. Dengan cara ini, Luming membutuhkan waktu sekitar setengah bulan untuk kembali ke garnisun Tianjun di reruntuhan alam semesta. Setelah kembali ke garnisun para pembasmi, dia langsung bergegas ke tempat tinggal mereka. Di tempat tinggalnya, Luming tidak melihat Xian Yanxing dan Qiu Yue, tetapi hanya dewa, dan gelembung. Jantung Luming berdebar kencang. Apakah Xian Yanxing dan Qiu Yue benar-benar lari ke arahnya? Di mana para dewa, dan Pao Pao Pao, Xiao Qing dan Qiu Yue? Luming bertanya dengan tergesa-gesa. Mereka baik-baik saja, Luming. Senang sekali kamu baik-baik saja. Ada desas-desus di Tiangong bahwa kamu sudah mati. Semua dewa. Ya, ternyata orang-orang di Tiangong kentut. Aku berkata, bagaimana Luming bisa mati? Apakah begitu mudah bergaul dengan aku? Dan berteriak. Dan gelembung itu, langsung tergantung di tubuh Luming. 4532. Kakak Luming, senang kamu baik-baik saja. Gelembung tergantung di Luming, ingus, air mata, semuanya terhapus di Luming. Luming terkejut. Beranikah kamu, publisitas Tiangong, dia telah jatuh. Itu juga mungkin. Lagi pula, ketika tanah leluhur para elf runtuh dan hancur, dia bergegas ke celah besar di angkasa. Ada kemungkinan besar bahwa di bawah kekuatan destruktif dari retakan besar itu, ia akan menghilang. Namun, mungkin Tiangong tidak sengaja menyebarkannya. Lagi pula, tidak sedikit orang yang melihatnya bergegas ke celah besar. Beberapa orang berspekulasi bahwa adalah mungkin untuk menyebarkannya. Tentu saja, aku akan baik-baik saja. Omong-omong, di mana Xiao Qing dan Qiu Yue? Luming bertanya lagi. Awalnya, kamu menyegel Nona Xie dan merindukan Qiu Yue dan pergi sendirian. Belakangan, setelah segel dibuka, mereka sangat marah. Kami tidak bisa menghentikan mereka pergi ke Elf. Untungnya, saat itu, Tuan Fei Huang datang kembali dan menghentikan mereka. Selama ini, Nona Xie dan Bibi Qiu Yue telah tinggal di tempat tinggal mereka. Semua dewa. Aku akan menemui mereka sekarang. Lu Mingdao. Luming, kamu harus siap secara mental. Kudengar mereka masih sangat marah sekarang. Jalan dandan. Ngomong-ngomong, apakah mereka tahu tentang berita kejatuhanku? Luming bertanya. Aku tidak tahu. Kami tidak berani memberitahu mereka. Jalan dandan. Tidak apa-apa, aku punya cara untuk menghadapi mereka. Ayo pergi. Luming tersenyum. Segera, mereka datang ke tempat tinggal Fei Huang, dan bertemu Xian Yanxing dan Qiu Yue. Luming. Puan muda. Baru saja melihat Luming, Xian Yanxing dan Qiu Yue, mereka semua terkejut. Tapi segera memikirkan sesuatu, dua orang menghadapi berat, mata beberapa buruk. Haha, Xiao Qing, Qiu Yue, aku kembali. Aku sudah lama tidak melihatmu. Aku sangat merindukanmu. Kata Luming dengan pipi tebal. Ingin mati kita. Luming, untuk menyelamatkan kekasih perimu, dia bahkan menginginkan nyawanya sendiri, dan dia juga menyegel kita. Bagus, bagus.
Xian Yanxing mencibir dan wajahnya dingin. Dan Autumn Moon juga mengatupkan mulutnya, wajah tenang, benci melihat Lu Ming. Autumn Moon gadis ini, dibawa buruk oleh King kecil. Lu Ming bergumam di dalam hatinya. Bahkan bulan musim gugur yang lembut dan indah memperlakukannya seperti ini, dan Lu Ming berkata bahwa dia sangat sedih. Tentu saja, itu juga membuktikan bahwa Qiu Yue benar-benar marah. Haha, Xiao Qing, di mana kamu berbicara tentang? Lagi pula, aku terlibat dalam elf. Aku tidak bisa mengabaikannya. Lu Ming memainkan haha, mencoba menyelesaikannya. Yah, jangan coba-coba mengacau. Hari ini, kamu harus memberitahu kami satu persatu. Ya, Tuan Muda ingin memberi kami akun. Aku tidak menyangka kamu akan menyerang kami, dan Qiu Yue sangat sedih. Putri kedua tidak menyerah dan menekannya selangkah demi selangkah. Dewa, dan gelembungkan 3 mata untuk melihat hidung untuk melihat hati, berdiri di samping pura-pura tidak melihat apa-apa. Terutama Dandan, dari waktu ke waktu juga menunjukkan senyuman. Lihatlah bagaimana kamu menghadapinya. Lu Ming, silakan. Bagaimana kamu ingin menjelaskannya? Xian Yanxing datang selangkah demi selangkah. Xiao Qing, Qiu Yue, lihat siapa yang kubawa ke sini. Lu Ming akhirnya menggunakan tongkatnya. Itulah gangguannya. Begitu dia melambaikan tangannya, ada lebih banyak orang di depan Lu Ming. Lu Yuntian, Li Ping, Lu Shen Huang, Lu Qi, Del. Tuan, Nyonya. Begitu dia melihat Lu Yuntian dan Li Ping, bulan musim gugur segera menunjukkan keterkejutannya. Bulan musim gugur, nak, akhirnya aku melihatmu. Ketika Li Ping melihat bulan musim gugur, matanya berkaca-kaca. Nyonya. Autumn Moon bergegas ke pelukan Li Ping, air mata hua-hua mengalir, sudah lama melupakan masalah Lu Ming. Dan mata Xian Yanxing benar-benar tertarik pada Lu Shen Huang. Shen Huang. Xian Yanxing menatap Lu Shen Huang dengan rindu dan cinta di matanya. Ibu. Lu Shen Huang buru-buru lewat. Ibu. Menantu Lu Shen Huang juga pergi memanggil dengan ramah. Nenek, lama tidak bertemu. Aku ingin mati. Lu Qi bahkan lebih berlari kencang di masa lalu, berpegangan pada lengan Xian Yanxing. Sudah terlambat untukmu, ayah. Wajah dingin Xian Yanxing berubah menjadi senyuman dan dengan lembut menyentuh kepala Lu Qi. Adapun masalah Lu Ming, itu terlalu dini. Dewa, Dandan, gelembung 3 orang, lihat menganga. Apakah itu baik-baik saja? Lu Ming, kamu pena banteng. Para dewa mengacungkan jempol. Lu Ming, kamu tercela. Seni bela dirimu yang bijaksana dan ilahi memiliki beberapa sikapku. Dandan berbisik kepada Lu Ming. Saat kerabat bertemu, sepertinya tidak ada habisnya topik untuk dibicarakan. Xian Yanxing dan Qiu Yue untuk sementara melupakan urusan Lu Ming, dan ketidakbahagiaan di hati mereka telah hilang. Setelah beberapa saat, Xian Yanxing dan Qiu Yue memikirkan Lu Ming dan menatapnya masing-masing. Ini bahkan jika sudah berakhir. Setengah hari kemudian, Lu Ming, Xian Yanxing, Qiu Yue, Dandan, Pao Pao Pao, dan lainnya tiba di tempat kosong dengan awan pendaratan dan Li Ping. Tidak ada makhluk hidup di tempat ini. Kondisi budidaya juga sangat baik. Garnisun pembasmi surga terdiri dari benua. Fondasi benua-benua ini sebenarnya adalah daratan yang luas. Setelah transformasi yang kuat di lingkungan aslinya, lingkungan kultivasi di sini sudah sangat bagus, dan terdapat berbagai tempat pelatihan untuk pelatihan. Bahkan jika itu tidak sebanding dengan Sila Hong Huang, itu tidak buruk. Dibandingkan dengan ziarah Taiksu, ini benar-benar lebih baik dari 100 kali lipat. Lu Ming berencana untuk menempatkan orang-orang Taiksu Seng Chao, Lu Jia, Hua Qi, dan lainnya di sini. Dia tidak bermaksud membiarkan orang-orang tetap dalam perintah Hong Huang sepanjang waktu. Meskipun lingkungan kultivasi di cincin Hong Huang benar-benar tingkat teratas di negara bagian Tuhan, itu lebih baik daripada di sini. Namun, Lu Ming akan selalu mengambil perintah Hong Huang, dan dia akan keluar mengambil risiko dan bepergian. Apalagi, orang-orang Tianren telah menatapnya. Dia mungkin menghadapi bahaya kadang-kadang. Bagaimana jika itu sama seperti terakhir kali? Kerabat dan teman-temannya akan sangat berbahaya jika mereka mengikutinya. Kecuali kultivasinya nanti cukup tinggi dan dia tidak takut akan bahaya apapun, dia akan membawa kerabat dan teman-temannya ke dalam Sila Hong Huang. Hong Huang Ji adalah harta yang tidak akan dia berikan kepada orang lain. Dia harus selalu membawanya. Tentu saja, ini juga merupakan ketiadaan dari tubuh lampau dan tubuh masa depan. Gaya, salah satu dari mereka bisa tinggal di garnisun pembasmi dengan cincin Hong Huang, itu bagus. Tapi sekarang, itu saja. Dengan lambaian tangannya, pusaran air besar muncul di udara.
Kesadaran spiritual Luming terungkap dalam Hong Huangji dan berkomunikasi dengan orang lain. Setelah beberapa saat, sejumlah besar orang terbang keluar. Itu adalah mayat hidup, pedagang biru, 1000 orang suci, Raja Surga Tua, dan keluarga Lu. Setelah mereka keluar, mereka semua enggan berpisah satu sama lain. Sungguh luar biasa berlatih Hong Huangji. Dalam waktu sesingkat itu, beberapa orang bahkan menerobos. Tapi Luming telah menjelaskan sebelumnya, dan mereka hanya bisa keluar. Selain itu, kondisi budidaya di sini tidak buruk. Segera, orang-orang mulai membuat pengaturan yang teratur. 4533. Selain itu, ketika dia datang ke rumah Wu Huangchao, dia ingin mencari tempat untuk dia tinggalkan. Garnisun tentara pemusnah terdiri dari puluhan benua. Apalagi ukuran masing-masing benua sangat besar. Beberapa benua besar, jauh dari ukurannya yang sebanding dengan planet-planet yang hidup itu, dapat menampung kehidupan tanpa akhir. Apalagi, ada lebih dari satu garnison untuk pembasmi. Dikatakan bahwa ada beberapa garnison lagi di reruntuhan alam semesta yang lebih dalam, tetapi Luming belum pernah ke sana. Oleh karena itu, garnisun pasukan pembasmi begitu luas dan berpenduduk jarang sehingga terlalu sederhana untuk menampung makhluk yang dibawa oleh Luming ini. Selain itu, Luming memilih tempat ini karena suatu alasan, karena Fei Huang dan orang kuat lainnya juga pergi menemui para elf dan menyelamatkan beberapa dari mereka. Elf itu tinggal di daerah ini. Luming berdiri di langit. Melihat dari jauh, kita bisa melihat ada hutan lebat di depannya. Ada beberapa rumah kayu yang dibangun di dalam hutan, dan ada bayangan yang lewat dari waktu ke waktu. Dengan penglihatan Luming, kamu dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah elf. Tentu saja hutan ini jauh dari Istana Roh. Istana elf, dengan elf besar yang tak terhitung jumlahnya, pohon-pohon kuno, ribuan mil, atau bahkan puluhan ribu mil, diselimuti langit, menghasilkan esensi kayu yang tak ada habisnya, dan menghasilkan sejumlah besar hati kayu elf, yang sangat membantu untuk disiplin elf. Tapi hutan di depan kami hanyalah pohon biasa. Ini sangat berbeda dari kayu peri tua. Setelah Luming berkomunikasi dengan Ling Yue dengan perasaan spiritualnya, dia membuka pintu Hong Huangji, dan pusaran air besar muncul di udara. Ling Yue terbang lebih dulu, lalu elf lain juga terbang keluar. Jumlah orangnya tidak terlalu banyak, beberapa dari mereka diselamatkan oleh pulau pada awalnya, dan beberapa adalah elf Tianjiao di tanah leluhur para elf. Saat elf ini keluar untuk melihat Luming, mereka semua saling melotot. Wajah Luming tanpa ekspresi, seolah dia tidak melihat. Yue, hutan di depan dihuni oleh orang-orangmu. Setelah itu, kamu akan tinggal di daerah ini. Lu Mingdao. Dengan baik. Ling Yue mengangguk. Saat ini, elf lain juga menemukan hutan, dan segera menunjukkan warna kegembiraan yang luar biasa. Sekarang, para elf hampir hancur. Mereka pikir mereka mungkin selamat. Sekarang mereka sangat senang melihat elf lain. Mereka langsung terbang ke hutan. Mereka ingin mendekati hutan, dan mereka langsung ditemukan oleh para elf di hutan. Elf di hutan juga segera terbang keluar. Di atas hutan, segera muncul sosok yang lebat. Sekitar 50 juta orang. Luming berpikir. Kesadaran spiritualnya menyapu hutan dan menutupi seluruh hutan. Dia mengetahui jumlah elf yang tinggal di hutan. Ada lebih dari 50 juta orang. Tampaknya ada banyak dari mereka, tetapi mereka sangat sedikit. Tahukah kamu, di masa lalu, para elf menempati banyak wilayah bintang, dan para elf berlipat ganda dan hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir. Aku tidak tahu berapa banyak klan yang lahir. Tidak terlalu banyak untuk menggambarkannya dalam bentuk triliunan. Dibandingkan dengan masa lalu, 50 juta orang hanyalah setetes air di lautan. Apalagi 50 juta elf ini memiliki banyak pengetahuan umum. Prestasi mereka sangat rendah sehingga mereka bahkan tidak bisa lepas landas. Hanya sekitar 1 juta orang yang bisa terbang di atas hutan. Dibandingkan dengan jumlah basis elf sebelumnya, itu terlalu sedikit. Terlebih lagi, Luming tidak menemukan keberadaan alam dewa, dan yang terkuat adalah Kaisar Jiuxiong. Bayangkan, dewa para elf pertama kali menjadi sasaran istana surgawi dan mengirim yang kuat untuk berburu dan membunuh. Karena itu, tidak ada dari mereka yang lolos. Ketika mereka mendapatkan berita, sudah terlambat. Puan elf dibunuh dan ditangkap. Tidak hanya para master, tetapi juga elf biasa terbunuh. Sebagian besar lainnya ditangkap oleh istana surgawi dan menjadi budak. Oleh karena itu, dengan kemampuan Fei Huang dan lainnya, hanya 50 juta elf yang dikeluarkan. Putri, ini seorang putri. Putri, tidak apa-apa. Bagus, bagus. Surga memberkatimu. Di atas hutan, para elf itu melihat Ling Yue, sangat gembira, dan dengan cepat terbang untuk memberi hormat kepada Ling Yue. Hadirin sekalian,
jangan terlalu sopan, jangan terlalu sopan. Ling Yue bahkan sibuk. Putri, aku mendengar bahwa tanah leluhur para elf dikepung, dan perang besar terjadi di belakangnya. Bagaimana kamu bisa lolos darinya? Seseorang bertanya. Kamu pernah mendengar tentang tanah leluhur para elf? Bagaimana dengan perang di tanah leluhur para elf? Ling Yue tidak menjawab dengan tergesa-gesa, tetapi bertanya sebaliknya. Dikatakan bahwa penguasa roh jahat di tanah leluhur telah lahir. Menghancurkan tanah leluhur. Lebih banyak ahli dari istana surgawi datang dari belakang. Aku mendengar bahwa mereka menekan semua penguasa roh jahat. Seorang lelaki tua elf menjawab bahwa dia adalah sesepuh elf dan memiliki budidaya 9 kali lipat dari Kaisar Dewa. Saat Ling Yue tidak datang, para elf memiliki status tertinggi. Alasan mengapa kami bisa melarikan diri adalah berkat pengorbanan hidup Lu Ming untuk menyelamatkan kami. Saat ini, Ling Yue menunjuk ke jalan Lu Ming. Apa, Lu Ming? Itu dia, itu Lu Ming. Itu dia, karena dia istana surga menyerang elf kita. Itu semua karena dia. Banyak elf mengaum dan menatap Lu Ming dengan kebencian. Hadirin sekalian, Lu Ming mengubah namanya menjadi Mu Yun di awal. Dia juga sangat bersalah. Jika bukan karena penyelamatannya yang putus asa, kita akan mati di tangan para elf. Ling Yue dengan cepat menjelaskan. Simpul hatinya untuk Lu Ming telah dilepaskan. Secara alami, hatinya tertuju pada Lu Ming, dan dia ingin menyelesaikan permusuhan antara Lu Ming dan para elf. Putri, jangan tertipu olehnya. Artinya, jika bukan karena dia, apakah keluarga kita akan seperti ini dan Yang Mulia tidak akan mati dalam pertempuran? Secara alami, para elf tidak akan dengan mudah memaafkan Lu Ming dan masih memelototinya. Ah! Ling Yue menghela nafas sedikit di dalam hatinya, lalu dia bergerak. Botol batu giok muncul di tangannya. Ketika dia membuka botol batu giok, esensi kehidupan yang kuat dan tak tertandingi berdifusi keluar, yang menarik perhatian setiap klan roh. Mata semua elf memandangi botol batu giok, menunjukkan keraguan dan keterkejutan. Bagaimana nafas ini bisa begitu mirip dengan benih pohon suci? Sungguh, aku juga merasa seperti itu. Namun, pada awalnya, benih pohon suci berhasil kami tanam dan diubah menjadi pohon suci roh. Belakangan, itu dipotong oleh penduduk surga. Bagaimana mungkin benih pohon suci muncul kembali di sini? Beberapa dewa berbicara tentang negara bagian satu demi satu. Mereka adalah budidaya kerajaan dewa, yang dianggap sebagai elf tingkat atas. Secara alami, mereka tahu banyak hal. Setelah upaya para elf, benih pohon suci yang dibawa oleh Lu Ming telah berhasil dibudidayakan dan diubah menjadi pohon suci roh. Meski belum tumbuh menjadi pohon besar, ini soal waktu. Namun, ketika istana surga menyerang, itu terputus. 4534. Orang-orang elf bingung, karena botol batu giok di tangan Ling Yue sangat mirip dengan biji pohon suci. Pada saat ini, Ling Yue mengambil botol batu giok, tutup botolnya turun, dan sebuah benih terbang keluar, yang merupakan benih dari pohon suci. Benih-benih pohon suci memancarkan kecemerlangan kabur, dan esensi kehidupan yang kaya dan tak tertandingi dikirim, menutupi semua elf. Bermandikan esensi kehidupan yang kaya, semua elf merasa pori-pori mereka terbuka, sangat nyaman. Benih pohon suci, itu adalah benih pohon suci. Ada benih pohon suci di tangan sang putri. Ini berkah surga. Surga tidak akan mati, keluarga periku. Bahkan jika istana surga akan dihancurkan, kita tidak bisa melakukannya. Ya, dengan benih baru dari pohon suci dan bakat sang putri, para elf akan bangkit kembali dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Semua peri sangat gembira, dan banyak yang bahkan tidak bisa menahan gemuruh. Benih pohon suci dapat mengolah pohon roh. Pohon roh sangat penting bagi para elf. Dalam ruang lingkup pohon suci roh, pohon biasa dapat diubah menjadi pohon purba roh, dan hati kayu roh dapat dilahirkan. Selain itu, orang-orang dari klan roh berlatih di pohon suci roh, yang tidak hanya memiliki kecepatan latihan yang luar biasa, tetapi juga dapat terus meningkatkan bakat mereka dan memurnikan pembuluh darah mereka, membuat bakat para elf semakin kuat. Kamu tahu, ketika elf berada di puncaknya dalam sejarah, mereka mendekati 10 ras teratas. Itu karena ada elf dan pohon suci. Belakangan, terjadi gangguan besar di antara para elf, dan pohon suci para elf ditebang. Kekuatan para elf merosot tajam dan terus merosot hingga menduduki peringkat 33 dalam daftar Wan Zhu Huang. Ini menunjukkan pentingnya pohon roh. Selain itu, mereka juga memiliki putri peri Ling Yue. Dalam pertempuran pertama Taisang Xiancheng, Ling Yue menunjukkan bakatnya yang luar biasa dalam hal teror. Dia mampu bersaing dengan putra surga dan putri keluarga Tianren, dan mencapai kekuatan tempur bintang 11 yang menakutkan.
Bakat semacam ini bisa disebut sebagian besar elf. Dalam sejarah elf, tidak pernah ada kesombongan yang luar biasa. Seiring waktu, Ling Yuwei, sang putri peri, pasti akan menjadi puncak alam semesta dan melampaui nenek moyang para elf. Dengan dua berkat tersebut, bukan tidak mungkin para elf bisa mencapai puncaknya di masa depan, bahkan lebih dekat lagi. Banyak elf memiliki harapan yang kuat di mata mereka yang putus asa. Dalam waktu singkat, biarkan mereka melihat Ling Yuwei dan spesies pohon peri, yang bagi mereka merupakan kejutan besar. Hadirin sekalian, ini memang benih pohon suci, dan benih pohon suci ini juga diberikan kepada kita oleh Luming. Ling Yuwei berkata dengan suara keras. Semua orang di lapangan diam, mata mereka menatap Luming, beberapa luar biasa. Putri, bibit pohon suci ini juga diberikan kepada kita oleh Luming. Sungguh, jangan bantu dia. Orang tua. Mereka semua adalah orang tua di danau. Mereka tidak dapat melihat bahwa Ling Yuwei menghadapi Luming di mana-mana. Itu benar. Kalau dipikir-pikir, dari mana aku mendapatkan bibit pohon suci? Jika aku punya bibitnya, aku akan memberikannya. Faktanya, Luming mendapat 2 benih pohon suci dalam penilaian benih suci. Salah satunya diberikan kepada elf aku, dan yang lainnya disimpan sendiri. Sekarang, karena penanaman pohon roh kita sebelumnya telah dipotong oleh orang-orang surga, dia telah memberi kita benih pohon kedua yang berharga untuk membantu perkembangan elf kita. Jalan Ling Yuwei. Jadi begitu. Orang-orang elf berpikir itu sangat mungkin. Seperti yang dikatakan Ling Yuwei, jika dia memiliki benih pohon suci, mereka akan dibudidayakan. Mengapa menunggu sampai sekarang? Lagi pula, hanya ketika benih pohon suci dibudidayakan menjadi pohon roh barulah mereka dapat memberikan pengaruh yang besar. Benih pohon suci saja tidak berguna. Bukan tidak mungkin Luming mendapatkan 2 benih ketika dia bisa mendapatkannya. Para elf diam. Benih pohon suci adalah apa yang mereka dambakan, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk melepaskan perasaan buruk mereka dan memaafkan Luming. Yuwei, sekarang, tanam benih pohon suci menjadi pohon peri. Saat ini, Luming, yang tidak pernah membuka mulutnya, tiba-tiba membuka mulutnya. Ah, apa, sekarang? Ling Yuwei sedikit terpana, lidah terikat, menatap Luming. Apa yang dikatakan Luming Gang barusan? Menumbuhkan benih pohon suci menjadi pohon suci roh. Bagaimana mungkin? Tidaklah mudah mengolah benih pohon suci menjadi pohon suci roh. Ini sangat sulit dan prosesnya sangat rumit. Hanya dengan mengumpulkan sejumlah besar bahan alami dan harta bumi yang cocok serta menghabiskan banyak sumber daya dan energi, kita dapat mengolahnya dengan sukses. Tapi sekarang, hanya orang-orang ini yang tersisa di elf. Mereka tidak memiliki harta untuk mengolah benih pohon suci. Mereka belum melakukan pekerjaan persiapan. Bagaimana cara mengolah pohon suci? Beraninya, Luming tidak tahu kesulitan mengolah pohon roh. Apakah penanaman pohon roh sama dengan budidaya pohon biasa? Beberapa elf lainnya juga bingung, bahkan ada yang menunjukkan sarkasme. Sekarang, tentu saja, pergi. Dengan itu, Luming menarik tangan kecil Ling Yuwei dan terbang menuju hutan. Segera, dia datang ke tengah hutan dan mendarat di ruang terbuka di bawah. Banyak orang elf juga datang untuk menonton. Mereka ingin melihat bagaimana Luming membudidayakan pohon roh. Dalam pandangan mereka, ini sama sekali tidak mungkin. Pekerjaan persiapan apa yang belum dilakukan, dan tidak ada bahan alami dan harta bumi untuk mengolah pohon roh. Bagaimana cara mengolah pohon roh? Yuwei, beri aku benih pohon suci. Lu Mingdao. Dengan baik. Ling Yuwei mengangguk sedikit bingung dan memberikan benih pohon suci itu kepada Luming. Luming mengambil benih pohon suci dan meletakkannya di tanah. Kemudian, sebuah botol batu giok muncul di tangan Luming. Ketika dia membukanya, dia menuangkan cairan hijau dan menuangkannya ke biji pohon suci. Bersenandung. Tiba-tiba, benih pohon suci tampak bergetar, seolah-olah memiliki daya tarik yang kuat untuk menyerap cairan hijau ke dalam benih. Luming terus mengalir, dan benih pohon suci terus diserap. Segera, botol giok itu kosong, dan semua cairan hijau diserap oleh benih pohon suci. Pada saat ini, benih pohon suci bergetar lagi, dan kemudian memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan, esensi kehidupan yang kuat hingga tak terbayangkan, terus-menerus menyebar. Diselimuti oleh esensi kehidupan ini, pohon-pohon lain di hutan mulai tumbuh. Awalnya, hanya beberapa ratus meter pohon purba, pertumbuhan gila, menjadi tinggi 1 kilometer, tinggi ribuan meter, tinggi 10.000 meter. Diameter pohonnya juga makin gila. Dihidupkan kembali, benih pohon suci dihidupkan kembali. Ada elf yang berteriak. Di tempat kejadian, semua elf tercengang. Bibit pohon suci, bagaimana mungkin?
Secara khusus, beberapa elf di kerajaan dewa terkejut. Mereka ingat dengan jelas berapa banyak energi dan biaya yang dikeluarkan para elf untuk menghidupkan kembali benih pohon suci terakhir kali. Dan sekarang, itu pemulihan. 4535. Orang-orang elf bingung. Luming menuangkan sebotol cairan hijau ke bawah, benih pohon suci, untuk pemulihan. Ini terlalu mudah. Itu membuat orang merasa sedikit tidak nyata. Kamu lihat, benih pohon suci telah berakar. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh lagi, yang menyebar ke seluruh aula. Saat ini, langit di atas area ini gelap dan penuh dengan elf, semuanya menatap benih pohon suci. Benih-benih pohon suci benar-benar berkecambah. Dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, akar yang putih dan lembut menjulur dari dinding benih dan menembus ke dalam tanah. Ruting, benar-benar ruting. Kamu yakin benar, katakan padaku. Beberapa tidak bisa masuk, tidak bisa melihat raungan elf, sangat ingin mengetahui situasi bibit pohon suci. Benar-benar berakar, tidak hanya berakar, tapi juga bertunas, bertunas. Ya Tuhan, itu bertunas. Banyak elf berteriak. Saat ini, beberapa tetua klan roh di kerajaan dewa, serta Ling Yue, semua menatap benih pohon suci. Karena benih pohon suci benar-benar berakar dan bertunas. Daun, lalu kuncup, mulai tumbuh. Pohon muda kecil muncul di depan semua orang. Kecepatan pertumbuhannya terlalu cepat. Ini hanya beberapa menit. Benih-benih pohon suci telah tumbuh menjadi anakan kecil. Bibit pohon suci yang tumbuh menjadi anakan sudah tidak bisa lagi disebut bibit pohon suci, melainkan bisa disebut pohon suci roh. Tentu saja, ini baru permulaan. Bibit pohon suci roh masih tumbuh dengan kecepatan luar biasa. Segera, ia tumbuh setinggi 1 meter, setebal ibu jari, tetapi masih tumbuh, kecepatannya luar biasa. 1 meter, 2 meter, 3 meter. 10 meter, 20 meter, 50 meter. 100 meter, 300 meter, 800 meter. Pertumbuhan gila, dengan cepat mencapai ketinggian kilometer, tetapi belum berhenti. Antara langit dan bumi, energi tak berujung, terus-menerus menuju pohon roh, dan kemudian, menjadi vitalitas tak tertandingi yang kuat, dikirim. Dalam proses penyerapan dan emisi, pohon roh tumbuh dengan gila-gilaan. Saat ini, tidak ada suara di tempat kejadian. Semua elf mengangkat kepala dan menyaksikan pepohonan tumbuh. Mereka sangat terkejut sehingga mereka mati rasa. Pohon peri setinggi 1 kilometer telah melampaui yang ditanam oleh para elf sebelumnya. Tapi yang itu dikembangkan oleh para elf dengan kekuatan membesarkan klan dan mengeluarkan upaya tanpa akhir. Butuh hampir 1000 tahun untuk menumbuhkan pohon itu. Tapi sekarang, sebentar saja, pohon peri ini telah melampaui yang sebelumnya. Apakah ini bukan mimpi? Tetapi banyak elf telah mencoba memastikan bahwa ini bukan mimpi, tapi nyata. Pohon peri masih tumbuh. 3 kilometer, 3000 meter, 10.000 meter, 50.000 meter. Hanya dalam 3 hari, pohon peri tumbuh hingga jutaan meter dalam satu gerakan. Diameter pohon itu sangat menakjubkan. Dari bawah, kamu tidak dapat melihat puncak pohon, menutupi wilayah yang luas. Pada saat ini, laju pertumbuhan pohon peri melambat. Meskipun masih tumbuh, itu jauh lebih lambat dari sebelumnya. Air ilahi dari alam benar-benar luar biasa. Tidak heran jika sesepuh Fei Huang berkata bahwa itu pasti dapat membuat benih pohon suci tumbuh dengan sukses. Lu Ming juga penuh kekaguman. Itu benar, harta karun yang diminta Lu Ming dari Fei Huang adalah air suci alam. Lu Ming sudah lama mengharapkan sikap para elf, jadi dia berencana untuk memulai dengan benih pohon suci. Jika benih pohon suci berhasil dibudidayakan, kesan para elf pasti akan meningkat. Dengan melakukan itu, dia tidak terlalu peduli apa yang dipikirkan para elf tentang dia. Yang dia pedulikan adalah Ling Yue. Ling Yue terjebak di antara dia dan para elf, dan berada dalam dilema. Dia akan membuat Ling Yue tidak terlalu malu. Begitu dia membicarakan idenya, Fei Huang memberi Lu Ming sebotol air ajaib, mengatakan bahwa inilah yang dia dapatkan dari reruntuhan alam semesta, yang cukup untuk menumbuhkan pohon suci roh. Lu Ming tidak menyangka bahwa efek dari air suci begitu merugikan. Budidaya tidak hanya berhasil, tetapi juga memungkinkan pohon suci roh tumbuh setinggi jutaan meter. Air ilahi alam hanyalah harta tertinggi. Fei Huang memberikannya dengan begitu mudah. Dia merasa lebih bersyukur untuknya. Aku telah membuat terobosan, kultivasi aku telah berhasil. Prestasi aku juga telah menembus. Pada saat ini, beberapa seruan memecah kesunyian. Pohon roh selalu mengirimkan esensi kehidupan yang luas dan agung, yang sangat membantu para elf.
Dalam kurun waktu seperti itu, beberapa elf telah membuat terobosan dalam kultivasi mereka. Elf lain juga mengamati pencapaian mereka. Para elf dengan pencapaian yang relatif rendah menemukan bahwa pencapaian mereka telah ditingkatkan. Tentu saja, hanya ada beberapa orang yang berhasil menerobos. Dengan bantuan pohon roh, mereka dapat merangsang darah dan membuat terobosan dengan satu pukulan. Namun, efek ini melawan cuaca. Pohon suci, pohon peri setinggi jutaan meter, keluargaku, akhirnya memiliki pohon roh. Kebangkitan bangsa kita sudah dekat. Banyak orang elf gemetar karena kegirangan, dan beberapa bahkan meneteskan air mata. Ling Yue juga gemetar karena kegirangan. Pohon peri setinggi jutaan meter, meskipun belum sepenuhnya dewasa, tetapi juga dekat, efeknya sangat menakjubkan. Hal ini terlihat dari lingkungan sekitarnya. Saat ini, hutan telah mengalami perubahan guncangan bumi. Ada pohon-pohon kuno yang besar dan tak tertandingi di mana-mana. Hakikat hidup itu kaya, semua jenis bunga sedang mekar penuh. Bahkan di pegunungan dan hutan, ada banyak tumbuhan ajaib. Tidak hanya itu, di luar hutan juga terdapat pepohonan lebat yang tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hutan ini beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Jika terus seperti ini, bukan tidak mungkin daerah ini diubah menjadi istana roh pada masa itu. Lu Ming, terima kasih. Ling Yue menatap Lu Ming dengan serius. Untuk apa kau ingin berterima kasih padaku? Itulah yang harus kulakukan. Lu Ming tersenyum. Ngomong-ngomong, dari mana kamu mendapatkan harta itu? Ling Yue bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, aku mendapatkannya dari reruntuhan alam semesta. Sejak aku meninggalkan kota Taisangxian, aku selalu merasa kasihan padamu, jadi aku pergi menjelajahi reruntuhan alam semesta. Aku ingin mendapatkan harta karun yang dapat mempromosikan pohon roh kepada kamu dan menebus kesalahan kamu. Tanpa diduga, aku memiliki kesempatan bagus, dan aku benar-benar mendapat sebotol air Tuhan. Lu Ming tersenyum dan berbohong. Wajahnya tidak merah dan jantungnya tidak melompat. Ini sama dengan hal yang nyata. Air alam. Lu Ming, kamu pasti sangat menderita untuk mendapatkannya. Mata Ling Yue penuh dengan gerakan. Umumnya, itu layak untukmu. Wajah Lu Ming penuh kasih sayang. 4536. Setelah mendengar ini, Ling Yue tergerak untuk menangis. Dia memandang Lu Ming dengan penuh kasih sayang dan berkata, Lu Ming, kamu baik sekali memperlakukanku. Aku salah paham denganmu sebelumnya. Aku percaya bahwa anggota lain dari klan Elf juga akan menyelesaikan kesalahpahaman denganmu. Tidak apa-apa, bahkan jika seluruh dunia salah paham padaku, selama kamu tidak salah paham padaku. Lu Ming melanjutkan, dia menemukan bahwa kulitnya benar-benar semakin tebal. Itu semua karena Dandan, yang sudah lama bersamanya dan tertular olehnya. Aku dulu seorang pria. Lu Ming mencerahkan dirinya sendiri. Di area lain, Dandan bersin beberapa kali. Madan, bajingan itu. Oh, pria mana yang menjelek-jelekkanku? Dandan menggosok hidungnya dan bergumam. Hati Ling Yue benar-benar luluh di area elf, dan dia dengan penuh kasih menggenggam tangan yang meminta untuk mendarat. Saat ini, orang-orang elf akhirnya tenang. Saat mereka melihat Lu Ming lagi, ada perubahan besar di mata mereka. Ini masih sedikit master, tapi jauh lebih ringan. Beberapa orang yang memiliki kesan baik tentang Lu Ming bahkan menunjukkan sedikit rasa terima kasih di mata mereka. Benih pohon suci sangat berharga, tetapi Lu Ming dapat mengirimkannya secara gratis. Bisa dikatakan, yang paling penting adalah sebotol cairan hijau itu. Sekarang bahkan orang bodoh pun tahu bahwa sebotol cairan hijau benar-benar harta terbaik. Bagaimana pohon itu bisa berakar hanya dalam beberapa juta meter? Tahukah kamu, di masa lalu, para elf melakukan yang terbaik dan menghabiskan ribuan tahun hanya untuk mengolah pohon peri hingga ketinggian 1000 meter. Itu menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Harga cairan hijau itu tidak terkira. Lu Ming menggunakannya. Yang paling penting adalah dengan pohon peri setinggi jutaan meter, bakat para elf akan semakin tinggi, dan kecepatan latihan akan semakin kuat dan kuat. Selama kamu memberi mereka jangka waktu, para elf akan berlipat ganda dan populasinya akan bertambah. Suatu hari, mereka akan dapat pulih ke puncak dan memulai jalan kemakmuran. Karena Lu Ming, para elf pergi ke kehancuran, dan sekarang, itu memberi mereka kehidupan baru. Suasana hati orang-orang roh itu kompleks, tetapi bagaimanapun juga, mereka telah banyak berubah tentang Lu Ming. Yue, kamu bisa tinggal di sini untuk sementara waktu dan membantu orang membangun kembali. Jika kamu memiliki sesuatu, kamu bisa memberiku pesan. Lu Ming Dao. Sangat baik. Ling Yue mengangguk.
Para elf baru saja tiba dan perlu dibangun kembali. Dia benar-benar perlu mengambil alih situasi keseluruhan. Kemudian, Luming kembali ke tanah tempat Lu Jia dan Taixu Seng Chao menetap. Luming, masih ada 10 tahun lagi. Dalam 10 tahun ini, kamu bisa menemani keluargamu dengan baik. Dalam waktu 10 tahun, aku akan mengirimmu untuk berlatih. Di tengah jalan, Luming Fei tiba-tiba mendengar suara di telinganya. Itu adalah suara Fei Huang. Apakah kamu akan dikirim untuk berlatih dalam 10 tahun? Tuan, mengapa? Kesadaran spiritual Luming berfluktuasi. Dia tahu bahwa Fei Huang dapat mendengarnya. Tidak banyak waktu. Perang akan dimulai. Kamu harus meningkatkan kekuatanmu secepat mungkin. Sekarang kekuatanmu masih terlalu lemah. Suara Fei Huang terus berdering. Luming memahami bahwa, kamu, Fei Huang harus mencakup Xian Yanxing, Qiu Yue, Wan Shan, Del Tianjiao teratas. Tapi yang tidak dia mengerti adalah, apa arti perang itu? Apakah akan pecah dengan Tiangong? Sangat cepat. Oleh karena itu, dia juga langsung bertanya, Tuan, apakah kamu akan melakukan pertempuran yang menentukan dengan Tiangong? Aku akan memberitahumu tentang hal-hal spesifik 10 tahun kemudian. Dalam 10 tahun terakhir, aku akan siap dan kamu akan menemani keluargamu dengan baik. Di masa depan, tidak semudah itu. Suara Fei Huang terdengar dan kemudian turun lagi. Tuan, Tuan. Luming menelepon terus-menerus, tetapi Fei Huang tidak menjawab. Luming mengerutkan kening. Bahkan Fei Huang sedikit mendesak dan mengatakan bahwa perang akan dimulai. Pasti sangat serius. Perkembangan masalah ini di luar dugaan Luming. Luming awalnya berpikir bahwa pertempuran yang menentukan dengan Tiangong tidak akan terjadi secepat ini. Tapi dengarkan maksud Fei Huang, jangan menunggu terlalu lama. Meskipun Fei Huang tidak mengatakannya, Luming secara tidak sadar berpikir bahwa dia akan melakukan pertempuran yang menentukan dengan Tiangong. Di alam semesta yang luas, selain musuh besar Tiangong, apakah ada musuh lain? Luming Fei datang menemui Xian Yanxing, Qiu Yue, Wan Shan, dan Pao Pao Pao. Xian Yanxing, Qiu Yue, Wan Shan dan yang lainnya semuanya memiliki wajah yang berat. Setelah melihat Luming, Xian Yanxing bertanya, Luming, apakah kamu mendengar suara tuannya? Tang Qing, mantan kehidupan Xian Yanxing, adalah murid Fei Huang, jadi Xian Yanxing juga menyebut Fei Huang tuannya. Ya, tapi masih ada 10 tahun lagi. Dalam 10 tahun ini, kita tidak perlu memikirkannya. Mari kita istirahat dengan baik. Luming berjalan mendekat dan meraih tangan dan tawa Xian Yanxing dan Qiu Yue. Dia harus santai, kalau tidak semua orang khawatir dan itu tidak baik. Pembangunan kawasan pemukiman baru sangat cepat. Hanya dalam beberapa hari, kota dan bangunan besar telah muncul di negeri ini. Orang-orang dari keluarga Lu, Huachi dan orang-orangnya, Pangsi dan orang-orangnya, iblis abadi dengan orang-orangnya, ribuan orang suci dengan orang-orangnya. Cabang-cabang ini, besar dan kecil, akan membangun sebuah kota, menetap di sini, dan kemudian mulai berlatih. Semuanya ada di jalur yang benar. Aku tidak tahu berapa lama akan damai, tapi aku tidak akan bisa tinggal lama. Aku akan dipaksa untuk pindah lagi. Luming berpikir dalam hati. Jika perang pecah, aku khawatir garnisun pembasmi tidak akan stabil dan bisa jatuh ke dalam api perang. Tapi sekarang tidak ada gunanya memikirkannya. Kami harus meningkatkan kekuatan kami sesegera mungkin. Saat Luming kembali ke tempat tinggalnya, Luming mulai berlatih. Setiap sel di tubuhnya, seperti jurang maut, terus-menerus melahap energi antara langit dan bumi dan menyerap pemurnian. Tetapi setelah beberapa waktu, Luming berhenti dan terlihat bingung. Tidak ada perbaikan sama sekali, masih sama seperti sebelumnya. Luming bergumam. Dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia menyerap dan memurnikan energi antara langit dan bumi, tubuh Tabu tetap tidak bergerak, tanpa perbaikan apapun. Dia telah mencoba di alam semesta sebelumnya, begitu pula dia ketika dia datang ke garnisun pembasmi. Benar saja, dikatakan juga bahwa alam semesta di alam liar hanya dapat mendukung budidaya makhluk hidup ke tingkat dewa-dewa, yaitu tingkat tertinggi yang dapat ditampung oleh alam semesta. Tidak peduli bagaimana menyerap energi antara langit dan bumi, kamu tidak dapat meningkatkan kultivasi kamu. Tidak heran jika semua orang kuat dari alam dewa akan menjelajah ke reruntuhan alam semesta. Mungkin, ada lingkungan atau harta karun di reruntuhan alam semesta yang dapat mempromosikan alam dewa. Apakah di reruntuhan alam semesta kita akan dikirim untuk berlatih 10 tahun kemudian? Luming berbisik. Dia mengacu pada alam semesta yang dikendalikan oleh Istana Surgawi, tidak termasuk reruntuhan alam semesta. 4537. Di alam semesta yang luas saat ini, kondisinya sangat terbatas.
Sulit untuk mendukung kultivasi mereka yang kuat di alam dewa, baik itu roh atau berbagai obat dewa yang lahir. Mereka yang ingin terus menanjak dan mendaki akan memilih berpetualang ke reruntuhan alam semesta. Ini sama apakah itu istana surga, semua ras di alam semesta, atau pembasmi. Lupakan saja, aku akan menemani orang tuaku, Xiao Qing dan Qiu Yue selama 10 tahun. Lu Ming bangkit sambil tersenyum. Setelah itu, Lu Ming tidak mempraktikkan energinya. Paling-paling, dia menggunakan sila Hong Huang sebagai acuan untuk memahami gaya Hong Huang. Di lain waktu, dia menemani kerabat dan teman-temannya. Dia akan menemani Lu Yuntian dan Li Ping untuk membicarakan kehidupan sehari-hari mereka. Dia juga akan menemani Xian Yanxing mengunjungi gunung dan sungai di musim gugur. Selain itu, dia akan meluangkan waktu untuk mengajar Lu Shen Huang, Lu Qi, dan beberapa muridnya untuk berlatih. Berbicara tentang beberapa murid, Lu Ming merasa malu. Sejak dia menerima mereka sebagai murid, dia tidak meluangkan waktu untuk mengajar mereka. Mereka semua bepergian, berpetualang, dan berlatih sendirian. Sebagian besar kultivasi beberapa murid adalah seseorang yang meraba-raba, atau mengajar orang lain. Jadi di waktu senggang yang langka ini, Lu Ming sering meluangkan waktu untuk membimbing Lu Xiangxiang, Ouyang Moli dan lainnya. Selain itu, Lu Ming memiliki sumber daya yang sangat besar. Selain itu, Lu Ming memiliki bimbingan pribadi. Beberapa murid, termasuk Lu Shen Huang dan Lu Qi, telah meningkat sangat cepat, yang dapat digambarkan ribuan mil dalam sehari. Tak lama kemudian, pencapaian Lu Qi dan Ouyang Moli memasuki ranah Raja Dewa. Lu Xiangxiang, di sisi lain, menerobos ganda dan mencapai tingkat ke-8 dari Raja Dewa. Tentu saja, kenaikan mereka belum berhenti, tetapi masih meningkat pesat. Dengan cara ini, 10 tahun berlalu dalam sekejap. 10 tahun kemudian, Lu Ming kembali menerima suara Fei Huang, dan memintanya untuk pergi ke tempat tinggal Fei Huang. Pada saat yang sama, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan lainnya juga menerima pesan tersebut. Lu Ming, Xian Yanxing, dan lainnya sedang menuju tempat tinggal Fei Huang. Di tempat tinggal Fei Huang, Lu Ming menemukan bahwa selain Xian Yanxing dan Qiu Yue, Ling Yue juga ada di sini, dan ada Dewa, Dan, dan Gelembung. Selain mereka, ada beberapa orang Tianjiao teratas di pasukan Mietian, seperti Yeling. Sua. Tak lama setelah Lu Ming dan kedatangan mereka, sosok Fei Huang muncul di depan mereka. Aku ingin kamu datang kali ini untuk mengirimmu berlatih. Namun, kalian masing-masing memiliki tempat latihan yang berbeda. Menurut fisikmu, keterampilan yang kamu latih dan kekuatan yang kamu kendalikan, kamu dapat memilih tempat latihan yang paling cocok untukmu, yang dapat merangsang potensimu dan mempromosikanmu secepat mungkin. Fei Huang berkata. Tentu saja, apakah kamu akan pergi ke tempat yang berbeda? Lu Ming berbisik. Dia sudah menduga itu. Kalau tidak, Fei Huang tidak akan membiarkan dia menemani keluarganya, Xian Yanxing dan Qiu Yue tahun ini. Kamu harus meningkatkan kekuatanmu secepat mungkin. Waktu tidak menunggu kita, aku khawatir tidak akan memakan waktu terlalu lama. Perang akan dimulai. Fei Huang berkata. Tuan, apa maksudmu dengan perang? Apakah kamu akan berperang melawan Tianhong? Bukan Lu Ming yang bertanya, tapi Tianjiao, yang menghancurkan pasukan surga. Hampir semua orang penasaran. Inilah yang kita semua pedulikan. Fei Huang terdiam sesaat, menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit dikatakan, tidak jelas. Orang-orang di seluruh wajah menyapa, Fei Huang jawaban ini, apa maksudmu? Sejujurnya, lebih dari 10 tahun yang lalu, aku menerima pesan dari Tabu Jianzu. Dia mengatakan bahwa dia mengintip ke masa depan. Dalam waktu dekat, akan ada perang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fei Huang berkata, apa? Hati orang-orang itu liar. Nenek moyang pedang tabu, mereka semua tahu siapa itu, yaitu Tang Feng, sosok yang tak terkalahkan, tetapi juga pemimpin pasukan pemusnahan. Dia melihat sekilas masa depan. Akan ada perang besar di masa depan. Selain itu, mereka juga memperhatikan bahwa Fei Huang menggunakan kata, belum pernah terjadi sebelumnya. Perang yang belum pernah terjadi sebelumnya menunjukkan bahwa perang ini akan sangat tragis. Wajah orang-orang bermartabat. Tuan Fei Huang, apakah kamu mengatakan siapa lawan kita? Haruskah itu istana surgawi? Yang lain bertanya. Aku tidak tahu. Kamu harus jelas. Sangat sulit dan berbahaya untuk mengorek masa depan. Masa lalu tidak dapat diubah, dan masa depan penuh dengan variabel tak terbatas, dan sulit untuk membongkar ke dalamnya. Setelah diintip, itu akan menghadapi akibat yang mengerikan. Bahkan tikus roh ruang waktu, yang mengklaim mampu mengendalikan ruang dan waktu, juga sangat sulit untuk dicongkel ke masa depan.
Terlebih lagi, semakin tinggi kultivasi objek, semakin sulit untuk membongkar. Semakin banyak makhluk yang terlibat, semakin sulit untuk membongkar. Sebaliknya, ini adalah masa depan orang biasa, dan semakin baik adalah. Fei Huang terlihat serius. Semua orang tahu ini. Orang biasa tanpa kultivasi hanya memiliki umur 100 tahun, yang bagus untuk mengintip masa depannya. Biarkan tikus roh ruang waktu, yang mahir dalam ruang dan waktu, dapat memiliki wawasan yang jelas tentang masa depannya. Namun, akan jauh lebih sulit bagi suatu objek untuk menjadi praktisi yang kuat. Semakin tinggi kultivasi, semakin sulit jadinya. Dan semakin terlibat, akan semakin sulit. Misalnya, jika kamu ingin memahami masa depan suatu kelompok etnis, sangatlah sulit. Sebelumnya, seorang pria kuat di lingkungan asli tikus roh ruang waktu menggunakan keterampilan ruang dan waktu untuk memahami masa depan tikus roh ruang waktu. Dia hanya mengintip ke masa depan yang samar, dan digigit kembali. Dia terluka parah dan belum pulih. Fei Huang berkata. Semua orang terkejut. Sumber Mouse roh ruang waktu, yang merupakan penguasa waktu, telah menguasai asal-usul waktu. Dia hanya ingin melihat sekilas masa depan keluarga tikus roh ruang waktu, dan mereka telah menderita kerusakan parah. Dapat dibayangkan bahwa sangat berbahaya untuk mengorek masa depan. Tentu saja, Yuanzun dari tikus roh ruang dan waktu, melalui masa depan yang samar di sudut itu, juga tahu bahwa istana surga mungkin menyerang mereka, jadi mereka ingin bekerja sama dengan kami terlebih dahulu. Fei Huang berkata. Lu Ming tiba-tiba menyadari mengapa keluarga tikus roh ruang waktu sudah lama ingin bekerja sama dengan pasukan penghancur langit. Ternyata Lu Ming memiliki wawasan tentang masa depan. Aku memberitahumu ini untuk membuatmu mengerti bahwa sangat sulit untuk mengorek masa depan. Terlebih lagi, pengintaian Tang Feng adalah tentang masa depan seluruh alam semesta, yang bahkan lebih sulit. Dia juga memiliki kesempatan khusus untuk melihat masa depan, tetapi itu sangat samar. Dia hanya tahu bahwa ada perang besar, yang sangat tragis, dan banyak orang akan mati. Namun, sulit untuk melihat siapa lawannya. Fei Huang berkata. Selain Tiangong, tidak ada lawan lain. Diperkirakan mereka akan melakukan pertarungan yang menentukan dengan Tiangong. Diperkirakan istana surga takut menunggu, dilampaui oleh kita, jadi lebih baik untuk memulai. Ada beberapa orang yang membicarakannya. Tuan, Iblis, maukah kamu menjadi lawan kami? Saat ini, Lu Ming bertanya. 4538. Iblis. Mendengar kata-kata Lu Ming, semua orang di lapangan terdiam dan berpikir. Iblis. Seharusnya tidak. Iblis dan Terrans adalah musuh bebuyutan. Jika kita memiliki musuh yang sama, bagaimana mereka bisa menjadi lawan kita? Pertanyaan telah diajukan. Lu Ming benar. Penting untuk menjaga dari iblis. Bagaimanapun, kita harus bekerja sama dengan kejahatan untuk mencegah kejahatan di masa depan. Kerumunan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jika mereka benar-benar menghancurkan istana surga, aku khawatir akan ada perang dengan iblis. Lu Ming mengerutkan kening dan merasa agak berat di hatinya. Entah bagaimana, dia selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Nenek moyang pedang tabu, Fei Huang dan mereka, bukan karena mereka tidak bertarung dengan istana surgawi. Menurut Xian Yanxing, 60 tahun yang lalu, perang besar pecah dengan Tiangong. Perang itu sangat tragis. Banyak orang meninggal dan tuan yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Istana surga, sulit untuk mengalahkan 60 bintang tahun lalu, ada 7 di Tiangong, dan sekarang hanya ada 5. Namun, Tang Feng, pendiri pedang tabu, pernah mengintip ke sudut masa depan. Dia menggunakan kata mantan semua untuk menggambarkan perang di masa depan. Terlihat bahwa perang di masa depan pasti akan melebihi 60 bintang tahun lalu. Namun kini kekuatan istana surga jelas tidak sekuat 60 tahun lalu. Jika kita benar-benar ingin bertarung, apakah itu belum pernah terjadi sebelumnya? Apakah iblis dan Hui Tiangong bergandengan tangan untuk menghadapi mereka? Atau, di langit orang, dari master yang tak terbayangkan? Aku tidak bisa memikirkannya. Tuan, apakah kamu mengatakan berapa lama setelah perang akan pecah? Dan bertanya. Aku tidak yakin, paling lambat tidak lebih dari 1 tahun bintang. Paling cepat, mungkin 10.000 tahun kemudian. Fei Huang berkata. 10.000 tahun kemudian paling cepat. Semua orang terkejut. 10.000 tahun, itu terlalu singkat. Mereka tidak bisa mencapai puncak sama sekali. Waktu yang tersisa untuk mereka terlalu singkat. Orang-orang berdoa agar perang datang nanti, sebaiknya setelah tahun bintang. Dengan bakat mereka, jika mereka memiliki tahun bintang, diperkirakan mereka dapat mencapai kesuksesan besar, dan beberapa orang akan masuk ke tempat asalnya, yang juga sangat mungkin terjadi.
Tetapi jika hanya 10.000 tahun, itu terlalu singkat. Oleh karena itu, aku ingin mengirim kamu untuk berlatih. Waktunya sangat mendesak, kamu harus meningkatkan kekuatan kamu sesegera mungkin. Fei Huang berkata. Pada saat ini, Fei Huang tidak perlu mengatakan bahwa setiap orang memiliki rasa urgensi yang kuat di hati mereka, dan mereka ingin segera meningkatkan kekuatan mereka sendiri untuk menghadapi perang di masa depan. Xian Yanxing, selanjutnya, aku akan mengirimmu ke jurang sihir tanpa batas, yang merupakan tempat aku berlatih saat itu. Itu adalah tempat yang paling cocok untukmu berlatih. Di sana, kamu bisa meningkat secepat mungkin. Tapi itu hanya untukmu pergi sendiri. Fei Huang berkata. Ya. Xian Yanxing mengangguk. Kemudian Fei Huang memandangi para dewa lagi. Para dewa, aku akan mengirimmu ke tanah para dewa dan meteor. Dikatakan bahwa itu adalah tempat para dewa primitif mengubur tulang mereka, dan juga tempat pertempuran yang menentukan antara para dewa primitif dan orang-orang surga dan manusia. Ada banyak dewa primitif yang terkubur di sana. Tentu saja, ada juga beberapa bahaya, dan orang-orang dari semua ras di alam semesta juga akan pergi ke sana untuk menjelajah. Kamu harus siap secara mental. Petik 2. Ini berbahaya. Aku khawatir ini hanya latihan yang membosankan. Membosankan. Para dewa tersenyum, penuh semangat perang. Bulan musim gugur, kamu adalah hati suci dari 9 lubang. Aku akan mengirimmu lautan Yuanxin. Di sana, potensimu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Hati suci dari 9 lubang sangat penting. Bahkan aku tidak dapat memperkirakan potensi. Sejak kelahiran alam semesta, termasuk kamu, hanya ada 2 kasus. Fei Huang melihat bulan musim gugur. Mata banyak orang, juga melihat ke bulan musim gugur, menunjukkan warna kecemburuan. Bahkan Fei Huang mengatakan tidak mungkin untuk memperkirakannya, yang benar-benar menakjubkan. Tuan Fei Huang, aku telah membuka ke-9 lubang aku sekarang, dan bukankah aku telah mengembangkan potensi aku menjadi yang terbaik? Qiu Yue bertanya dengan rasa ingin tahu. 9 lubang dari hati suci dari 9 lubang semuanya terbuka, dan itu baru permulaan. Setelah beberapa saat, Fei Huang berkata, seseorang pernah menemukan sebuah buku di reruntuhan alam semesta. Ada sebuah kata di dalamnya. Itu menyebutkan hati suci dari 9 lubang. Sepertinya itu adalah semacam konstitusi fisik melawan surga di era terakhir, dengan potensi tak terbatas. Hati semua orang gila, bahkan Luming menatap Qiu Yue dengan rasa ingin tahu. Jantung dari 9 lubang sebenarnya adalah semacam konstitusi fisik yang menentang surga di zaman lalu. Ini di luar dugaan Luming. Sejak kelahiran alam semesta, termasuk bulan musim gugur, hanya ada 2 kasus yang muncul. Rasio ini bahkan lebih menyedihkan. Autumn Moon juga melontarkan secercah kejutan. Dia tidak menyangka, 9 lubang hati suci, masih ada potensi yang belum dikembangkan. Gelembung tikus roh ruang dan waktu, selanjutnya, aku akan membawamu ke lautan ruang dan waktu, di mana yang paling cocok untuk kultivasimu. Dan, kura-kura dewa dunia, selanjutnya, aku akan mengirimmu ke reruntuhan Wanhua. Di sana, itu harus menjadi reruntuhan yang ditinggalkan oleh kekuatan besar dari susunan era terakhir. Susunan sisa yang tersisa sangat indah, cukup untukmu untuk mengerti. Putri Perilingi Wei, aku akan mengirimmu ke Istana Abadi, yang paling cocok untuk menumbuhkan pembuluh darah roh. Selanjutnya, Fei Huang mengaturnya satu per satu. Setiap Tianjiao memiliki pengaturan khusus dan tempat yang paling cocok untuk kultivasi diri. Terlihat bahwa Fei Huang menghabiskan banyak waktu. Tempat-tempat ini, secara relatif aman, tetapi tempat-tempat ini semuanya berada di reruntuhan alam semesta. Tidak ada yang bisa menjamin keamanan 100% di reruntuhan alam semesta. Mungkin ada krisis kapan saja. Oleh karena itu, ketika kamu berlatih sendiri, kamu harus berhati-hati. Ambil rune giok ini. Jika kamu menghadapi bahaya yang tak tertahankan, atau jika kamu merasa sudah cukup berlatih dan ingin pergi, kamu akan menghancurkan rune giok ini. Aku akan tahu. Fei Huang berkata, di tubuhnya, selalu ada figur, adalah inkarnasi jiwa dari Fei Huang. Inkarnasi jiwa mendatangi Xian Yanxing, melambaikan tangannya, dan membawa Xian Yanxing ke langit dan menghilang di sini. Inkarnasi jiwa, datang ke sisi bulan musim gugur, juga dengan bulan musim gugur yang tersisa di sini. Setiap inkarnasi jiwa mengambil satu orang. Segera, hanya ada satu orang yang tersisa di tempat kejadian, Luming, berdiri sendirian di sana. Dan, tentu saja, Fei Huang. Luming menganga. Setelah beberapa saat, dia bertanya, kemana aku pergi berlatih, Master Fei Huang? Setiap orang memiliki tempat untuk pergi. Dia satu-satunya yang belum diatur. Kamu, aku tidak tahu kemana harus mengirimmu untuk berlatih. Fei Huang memiliki cara yang tidak berdaya. Tidak ada tempat untukku.
Lu Ming mengajukan beberapa pertanyaan tanpa kata. Memang, tidak ada tempat khusus yang cocok bagimu untuk berlatih. Tubuh Tabu relatif istimewa, sulit untuk menerobos latihan pintu tertutup yang sederhana. Hanya dengan menghadapi krisis dalam pertempuran yang sebenarnya, kita dapat membuat terobosan terus-menerus dan terus-menerus memperbaiki. Fei Huang berkata. 4539. Jadi aku harus bepergian sendiri. Lu Mingdao. Tidak buruk. Terlebih lagi, dengan pencapaianmu saat ini, kamu bisa memasuki reruntuhan alam semesta dan mengambil risiko. Aku bisa merekomendasikanmu beberapa tempat untuk dikunjungi. Fei Huang berkata. Tolong bicara, Tuan. Lu Mingdao. Sebelum kamu membicarakannya, kamu harus memiliki pemahaman umum tentang reruntuhan alam semesta, dan peluang apa yang ada di reruntuhan alam semesta. Fei Huang berkata. Tolong tanya aku. Lu Ming terlihat berpikiran terbuka. Ada 6 kategori peluang untuk reruntuhan kosmik. Misalnya, senjata yang tidak bisa bertahan lama dalam perang dunia tidak cukup lama untuk ditinggalkan di reruntuhan. Hanya tentara sihir tingkat sumber yang bisa bertahan sepanjang waktu. Tidak peduli kekuatan apa yang kamu latih, apakah itu kekuatan tabu, kekuatan surga, atau kekuatan ilahi, atau teknik pelatihan Ki di masa lalu, semuanya saling terkait dan harus kembali ke asalnya. Oleh karena itu, di era terakhir, ada juga sending level aktif, yang mungkin belum dipanggil di era sebelumnya, tetapi mereka hampir sama dengan sending level sumber saat ini, yang semuanya mengandung asal. Faktanya, sebagian besar senjata sihir tingkat sumber yang digunakan oleh yang kuat di alam semesta diperoleh dari reruntuhan alam semesta dan disempurnakan lusa, dan jumlahnya relatif kecil. Fei Huang menjelaskan secara rinci. Mendengar penjelasan Fei Huang tentang tingkat sumber sending, Lu Ming memahami sebuah kebenaran. Artinya, tidak peduli kekuatan apa yang kamu latih, kamu harus mencapai kondisi asal. Namun, di reruntuhan alam semesta, ada lebih banyak tentara sihir tingkat sumber yang rusak, yang lebih mudah diperoleh. Tentara sihir tingkat sumber lengkap sangat jarang. Tentu saja, tentara sihir tingkat sumber yang rusak juga sangat berharga. Bahan-bahan yang terkandung dapat digunakan untuk membangun tentara sihir tingkat sumber. Begitu kamu bertemu mereka, kamu tidak dapat melewatkannya. Fei Huang berkata. Lu Ming secara alami mengangguk. Tentu saja, dia tidak bisa melewatkan senjata sihir tingkat sumber yang rusak. Dia memiliki perut besar Raja Bola. Bahkan jika dia tidak mengekstrak bahan di dalamnya, dia juga bisa menggunakannya untuk mengumpan bola. Selanjutnya, ada kesempatan kedua, yang juga merupakan reruntuhan kosmik yang paling banyak didistribusikan dan mudah diperoleh, yaitu semua jenis biji berharga, logam, dan bahan pemurnian lainnya. Di era terakhir, tanah yang luas dipecah dan dibagi menjadi bagian yang tak terhitung jumlahnya, membentuk benua kecil yang tak terhitung jumlahnya di reruntuhan alam semesta, dan bahan pemurnian yang berharga itu disembunyikan di benua ini. Bahan-bahan untuk peralatan pemurnian ini tidak akan membusuk. Benua manapun dapat memilikinya di reruntuhan alam semesta. Kamu juga tahu bahwa tingkat alam semesta yang luas terlalu rendah, dan akan sulit untuk masuk ke alam semesta hingga mencapai tingkat Tuhan. Dengan cara yang sama, bahan untuk memurnikan senjata yang terkandung di alam semesta tidak berlevel tinggi. Bahan untuk memurnikan senjata yang dapat memurnikan senjata dewa tingkat utama sangat langka, bahkan langka. Dan bahan yang bisa menyempurnakan prajurit sihir tingkat sumber bahkan lebih langka dan hampir tidak ada lagi. Di antara reruntuhan alam semesta, ada banyak bahan pemurnian senjata tingkat tinggi. Saat ini, sebagian besar bahan senjata sihir tingkat utama yang disempurnakan oleh alam semesta berasal dari reruntuhan alam semesta, terutama senjata tingkat sumber yang disempurnakan oleh alam semesta. Tentu saja, masih ada bahan pemurnian tingkat tinggi di reruntuhan alam semesta. Begitu kamu menemukan bahan-bahan itu, kamu tidak akan melewatkannya. Fei Huang berkata di sini, tidak berhenti, melanjutkan, kesempatan ketiga adalah semua jenis klasik. Reruntuhan alam semesta adalah sisa dari abad yang lalu. Untuk waktu yang begitu lama, buku dan buku biasa tidak mungkin dilestarikan. Namun, beberapa buku klasik disempurnakan dengan metode atau bahan khusus, atau disembunyikan di beberapa tempat khusus dan dilindungi oleh kekuatan abadi, dapat dilestarikan. Menurut buku dan catatan ini, kita dapat mengetahui gaya dan ciri-ciri dari zaman lampau dan memahami beberapa hal dari zaman lampau. Bahkan, sebagian pemahaman kita tentang zaman lampau sekarang berasal dari karya klasik ini. Tentu saja, adalah mungkin untuk mendapatkan metode kultivasi yang tersisa dari era terakhir, yaitu berlatih Ki. Beberapa teknik pelatihan Ki sangat misterius, yang menangkap sifat langit dan bumi. Misalnya, keterampilan memotong 3 mayat yang aku berikan kepada kamu adalah keterampilan pelatihan Ki yang aku dapatkan di reruntuhan alam semesta.
Teknik memotong 3 mayat sebenarnya adalah keterampilan pelatihan Qi di masa lalu. Mendengar penjelasan Fei Huang, Lu Ming terkejut. Selanjutnya, ada jenis kesempatan keempat, yaitu beberapa sumber daya alam dan harta bumi, seperti dewa alam yang aku berikan sebelumnya. Namun, harta seperti itu sangat sedikit. Alasan utamanya adalah reruntuhan dari alam semesta telah mengalami perang yang sengit, dan semua jenis aturan dan makna yang mendalam sangat kacau. Sangat sulit untuk membiarkan bahan alam dan harta bumi semacam ini yang mengandung esensi kehidupan. Ini murni kebetulan. Kebetulan jenis kelima adalah tujuan terpenting bagi semua dewa yang kuat untuk memasuki reruntuhan alam semesta, yaitu Hong Huangjing. Hong Huangjing. Lu Ming bingung. Di kota abadi Taisang, ada Hong Huangqi, yang sama sekali berbeda dari alam semesta Hong Huang. Itu lebih maju dari aura. Artinya, Qi langit dan bumi yang terkandung di benua Hong Huang di era terakhir dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi. Saat ini, hanya ada sedikit tempat di reruntuhan alam semesta, tetapi ketika udara cukup kuat sampai batas tertentu, itu akan membentuk kristal Hong Huang, yang terkubur di tanah seperti batu roh dan kristal dewa. Kristal Hong Huang ini dipadatkan sejak masa kelaparan besar dan terkubur dalam potongan-potongan puing daratan. Energi yang terkandung di Hong Huangjing tidak sebanding dengan Hong Huang dan di kota abadi Taisang. Jauh lebih kuat dari itu. Kultivasi dari Hong Huangjing dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi. Dewa alam semesta Hong Huang berkelana ke reruntuhan alam semesta. Tujuan utamanya adalah Hong Huangjing. Dengan Hong Huangjing, kamu dapat terus meningkatkan kultivasi kamu. Jika tidak, sangat sulit bagi negara dewa untuk meningkatkan kultivasi kamu. Terlebih lagi, Hong Huangjing akan memiliki efek yang lebih besar pada kamu. Kamu sudah memiliki benih asli, dan arahnya jelas. Kamu tidak perlu mengeluarkan pikiran untuk menemukan arah. Selama kamu terus menyempurnakan Hong Huangjing, kamu bisa tingkatkan pencapaian kamu. Oleh karena itu, saat kamu memasuki reruntuhan alam semesta, tujuan utama kamu adalah Hong Huangjing. Fei Huang berkata. Awalnya, kemajuan negara Tuhan bergantung pada Hong Huangjing. Lu Ming akhirnya mengerti bahwa tidak heran jika semua dewa harus menjelajah ke reruntuhan alam semesta untuk menemukan Hong Huangjing. Tentu saja, jika seseorang terus-menerus memberi kamu kristal Hong Huang, kamu dapat meningkatkan kultivasi kamu jika kamu tinggal di alam semesta tanpa batas. Ini adalah jenis peluang kelima, dan yang terakhir adalah yang keenam. Itu juga yang paling penting. Peluang paling gila adalah harta yang mengandung tanda aslinya. Fei Huang berkata, harta dengan jejak asli, apa itu? Apakah itu terkait dengan asalnya? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. 4540. Kamu menebak benar bahwa harta yang mengandung tanda asal benar-benar terkait dengan keadaan aslinya. Keberadaan keadaan asli ingin meningkatkan kultivasi. Salah satunya adalah mengandalkan bakat sendiri untuk memahami asal-usulnya, tapi itu terlalu lambat. Jika ada harta karun dengan tanda asal, kamu dapat langsung menyerap tanda asal di dalam harta karun, yang secara langsung dapat mempromosikan kenaikan keberadaan negara asal. Fei Huang berkata. Lu Ming terkejut. Ini dapat membantu keberadaan kondisi asli untuk meningkatkan kultivasi. Ini benar-benar berharga. Yang kuat di lingkungan aslinya akan mematahkan kepala dan memperjuangkannya. Pantas saja Fei Huang mengatakan bahwa ini adalah peluang terpenting di antara 6 jenis peluang. Inti dari praktisi adalah kultivasi. Keuntungan terbesar adalah peningkatan kultivasi. Semua harta yang dapat meningkatkan pencapaian seseorang sangatlah berharga, belum lagi harta dari mereka yang kuat di lingkungan aslinya. Jika kamu mendapatkan sepotong dan menjualnya ke yang kuat di lingkungan asli, itu akan dijual dengan harga tinggi. Oleh karena itu, jika kamu mendapatkannya, kamu dapat menyimpannya. Ketika kamu mencapai keadaan semula, itu akan sangat berguna. Namun, harta karun yang mengandung tanda asal sangat langka. Jika tidak, keberadaan keadaan asli di alam semesta tidak akan terlalu sulit untuk ditingkatkan. Fei Huang berkata. Lu Ming mengangguk, yang dia tahu dengan jelas. Semakin berharga sebuah harta, semakin langka dan langka itu. Ya, ada 6 jenis peluang di reruntuhan alam semesta, dan itu saja. Selanjutnya, aku ingin memberitahu kamu tentang beberapa bahaya yang akan dihadapi oleh reruntuhan alam semesta. Reruntuhan alam semesta terbentuk oleh ledakan tanah yang luas di era terakhir. Dapat dikatakan bahwa itu adalah medan perang kuno. Di reruntuhan alam semesta, aturan dan makna yang mendalam sangat kacau. Oleh karena itu sulit membiarkan makhluk hidup dalam jumlah besar, dan tidak ada kelompok etnis yang kuat. Namun, selalu ada pengecualian. Di antara reruntuhan alam semesta, ada banyak jenis serangga. Serangga memiliki vitalitas yang kuat. Beberapa bahkan mewarisi darah dari era sebelumnya dan dapat terus bereproduksi di bawah aturan yang kacau. Oleh karena itu, dalam reruntuhan alam semesta, kita harus berhati-hati terhadap semua jenis serangga.
Beberapa benua yang sangat terpencil mungkin hidup dengan beberapa serangga yang mengerikan. Beberapa serangga sangat menakutkan. Suatu ketika, seorang lelaki kuat dari lingkungan aslinya digigit nyamuk sampai mati. Fei Huang berkata. Lu Ming tertegun. Seorang lelaki kuat dengan lingkungan asli digigit sampai mati oleh nyamuk di reruntuhan alam semesta. Nyamuk apa itu? Begitu mengerikan. Pertama-tama, kamu harus berhati-hati terhadap semua jenis serangga. Yang lainnya adalah reruntuhan alam semesta adalah medan perang di era terakhir, di mana banyak orang kuat terbunuh dalam perang, jadi banyak hal aneh akan berkembang. Oleh karena itu, sebaiknya kamu tidak pergi ke beberapa tempat di mana kamu merasa aneh dan asing. Tempat-tempat itu seringkali sangat berbahaya. Dalam sejarah, tidak sedikit tempat yang mengalami hal ini. Tentu saja, yang terpenting adalah berhati-hati terhadap yang kuat di Tiangong. Ini adalah krisis terbesar. Lu Huangfei berkata sambil mengangguk. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, perubahan besar telah terjadi di reruntuhan alam semesta, dan aturan serta makna asli yang kacau secara bertahap menjadi teratur. Oleh karena itu, beberapa makhluk hidup dan kelompok manusia telah dibiarkan di atas puing-puing beberapa benua. Namun, waktunya terlalu singkat bagi kelompok-kelompok ini untuk berkembang, dan tidak banyak yang kuat. Tidaklah cukup untuk takut pada mereka. Tentu saja, ada banyak perkenalan tentang reruntuhan alam semesta. Aku memiliki slip giok di sini, yang berisi lebih banyak informasi tentang reruntuhan alam semesta. Ambil dan lihatlah. Fei Huang selesai, slip batu giok muncul di tangannya dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Lu Ming mengambil alih, dan kesadaran spiritualnya tenggelam ke dalamnya, dan segera mengingat isi slip batu giok. Ada banyak perkenalan tentang reruntuhan alam semesta, yang mengejutkan Lu Ming. Dia merasa bahwa dia telah melihat langit dari sumur sebelumnya. Kali ini, dia sangat meningkatkan pengetahuannya. Yah, dasar, aku sudah memberitahumu. Selanjutnya, kamu harus memilih kemana harus pergi untuk berpetualang. Aku punya beberapa area di sini. Kamu bisa memilih sendiri. Rune giok muncul di tangan Fei Huang. Simbol giok bersinar dan pola besar muncul di udara. Ini adalah peta reruntuhan alam semesta. Tentu saja, itu tidak lengkap, hanya sebagian saja. Reruntuhan alam semesta sangat besar. Di tahun-tahun tanpa akhir, Istana Surgawi, atau semua ras alam semesta, atau pasukan pembasmi kami, telah menjelajahi sepertiga wilayah reruntuhan alam semesta, dan 2/3 wilayah milik wilayah yang tidak diketahui. Area terang di atas milik area yang dijelajahi. Fei Huang memperkenalkannya. Lu Ming sangat terkejut. Sejauh ini, berapa tahun telah berlalu? Selama bertahun-tahun, orang-orang kuat di Tiangong, semua ras di alam semesta, dan pasukan pembasmi surga telah bergabung untuk menjelajahi sepertiga dari reruntuhan alam semesta, dan 2/3-nya tidak diketahui. Ini sangat menakjubkan. Ini menunjukkan bahwa reruntuhan alam semesta sangat luas, dan ada lagi, bahwa reruntuhan alam semesta sangat berbahaya. Kalau tidak, dengan Zhou Yuan, sama seperti alam semesta, reruntuhan alam semesta, tidak peduli seberapa besar, dapat dijelajahi. Alasan utamanya adalah terlalu berbahaya. Saat menjelajah, kamu harus berhati-hati dan berhati-hati. Secara alami, kecepatannya sangat lambat. Kami juga membagi reruntuhan alam semesta menjadi area-area kecil. Area-area ini sangat jauh satu sama lain. Ada ruang kosong yang panjang di antara mereka. Ini mirip dengan area bintang di alam semesta yang luas. Akan ada kegelapan yang panjang. Kosong di antara wilayah bintang yang berbeda, tentu saja, luas setiap area kecil jauh lebih besar daripada luas alam semesta. Fei Huang menjelaskan. Lu Ming melihat peta dengan hati-hati, dan benar saja, dia melihat bahwa peta itu terbagi menjadi bagian-bagian kecil dari area yang berbeda. Ada banyak ruang kosong di antara setiap area. Setiap area berbeda dalam ukuran, karakteristik, dan berisi spesies yang berbeda. Tentu saja, bahayanya tidak sama. Semakin dekat kamu ke kedalaman reruntuhan kosmik, semakin berbahaya. Area yang aku rekomendasikan kepada kamu dekat dengan pinggiran reruntuhan alam semesta. Mereka cocok untuk kultivasi dan petualangan kamu saat ini. Soalnya, area ini memiliki beberapa serangga beracun, tetapi juga berlimpah dengan beberapa bahan pemurnian senjata, seperti sebagai klan Tianren, berbagai ras di alam semesta, dan aku memusnahkan tentara surga. Ada banyak orang yang menjelajah dan bepergian ke sana, yang dapat membantu kamu sampai batas tertentu, oke? Fei Huang menunjuk ke sebuah jalan di dekat pinggiran. Lu Ming melihat dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Fei Huang kemudian memperkenalkan, daerah ini disebut distrik Liuse, dan ada sedikit eksplorasi. Selanjutnya, Fei Huang memperkenalkan 3 atau 5 area berturut-turut, yang cocok untuk Lu Ming berkeliaran sekarang. Daerah ini, yang disebut distrik Tianxing, adalah daerah yang baru dikembangkan, yang pada dasarnya ditempati oleh orang-orang Tiangong. Aku menghancurkan tentara langit, dan hanya beberapa orang yang aktif.
Fei Huang melanjutkan. Mata Luming berbinar saat dia memperkenalkan distrik Tianxing. Bagus, aku memilih untuk pergi ke Star District. Lu Mingdao. Apakah kamu akan pergi ke distrik bintang? Sebagian besar orang yang aktif di sini adalah orang-orang surga. Begitu kamu dalam bahaya, kamu tidak dapat menemukan bantuan apapun. Fei Huang berkata. Tanpa bantuan, aku bisa merangsang potensi terbesarku. Terlebih lagi, aku bisa membunuh sebanyak mungkin jika aku adalah anggota surga dan ras manusia. Sinar cahaya dingin melintas di mata Luming. 4541. Luming memilih distrik Tianxing karena alasan lain. Artinya, distrik Tianxing baru dikembangkan dan belum dieksplorasi, yang berarti lebih banyak peluang. Jika daerah yang telah ditemukan sejak lama telah dieksplorasi ribuan kali, ada kemungkinan besar. Terutama Hong Huangjing. Tujuan utama perjalanan Luming adalah Hong Huangjing, yang dapat meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Meskipun harta yang mengandung segel asal sangat berharga, penanamannya belum mencapai kondisi aslinya dan tidak dapat diserap. Itu hanya bisa didapat dengan menatapnya. Saat ini, Hong Huangjing adalah yang paling praktis untuk Luming. Nah, karena kamu telah memilih, ayo pergi. Kultivasi kamu berbeda. Kamu harus menjalani pelatihan hidup dan mati untuk terus meningkat. Oleh karena itu, inkarnasi jiwaku tidak akan membantu kamu. Jika ada bahaya, kamu harus menyelesaikannya sendiri. Apakah kamu mengerti? Kata Zheng Huang. Memahami. Luming mengangguk. Ya, kamu bisa membawa peta ini bersamamu, juga cakram susunan ini untuk menjelajahi bahan logam, dan kemudian kamu bisa berangkat. Fei Huang berkata. Terima kasih banyak. Luming mengambil alih peta dan pelat susunan, dan pergi tanpa kata-kata yang tidak perlu. Sebelum dia datang ke sini, dia sudah mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua, murid, dan teman-temannya, jadi tidak perlu mengucapkan selamat tinggal. Setelah meninggalkan kediaman Fei Huang, Luming langsung terbang ke kedalaman alam semesta. Keruntuhan alam semesta. Melihat keruntuhan alam semesta yang gelap dan sunyi, mata Luming menunjukkan warna harapan. Ini adalah pertama kalinya dia menjelajahi dan menjelajahi reruntuhan alam semesta dalam arti yang sebenarnya. Dia tidak bisa tidak menantikannya. Apa sambutannya? Dibandingkan dengan pangkalan pembasmi, wilayah bintang surgawi secara alami lebih dalam di reruntuhan alam semesta, dipisahkan oleh beberapa wilayah lainnya. Jauh sekali untuk pergi ke wilayah bintang. Selain itu, Luming berencana untuk melintasi wilayah lain, dan dia berencana untuk bergerak maju dari ruang kosong antar wilayah. Secara relatif, ruang hampa, tanpa pecahan tanah yang luas, tidak akan membiarkan keberadaan jahat, dan tidak ada serangga, jadi lebih aman. Para penguasa alam semesta umumnya ingin pergi ke daerah tertentu, dan mereka berjalan di ruang hampa antar daerah. Jika mereka berjalan di ruang hampa, mereka tidak perlu khawatir diserang oleh makhluk lain. Mereka dapat meningkatkan kecepatan mereka hingga ekstrim. Tidak ada lubang cacing di reruntuhan alam semesta. Karena kacauan aturan dan makna di sini, meskipun aturan reruntuhan kosmik tampaknya jauh lebih stabil dalam beberapa dekade tahun bintang, juga sangat sulit untuk membuka lubang cacing. Bahkan jika itu tikus ruang waktu yang kuat, sulit untuk membuat lubang cacing di seluruh wilayah di reruntuhan alam semesta. Karena itu, di reruntuhan alam semesta, kamu hanya bisa terbang sendiri. Luming sekarang telah mencapai alam Tuhan. Kecepatannya terlalu cepat, dia bisa melintasi bidang bintang dengan satu langkah. Namun, reruntuhan alam semesta terlalu besar dan terlalu besar. Mereka jauh lebih besar dari alam semesta dalam banjir dan kelaparan. Area manapun berkali-kali lebih besar dari medan bintang di alam semesta Hong Huang. Dengan kecepatan Luming, butuh 7 hari untuk sampai ke daerah Tianxing. Tanpa ragu, Luming menyerbu ke wilayah-wilayah Tianxing. Begitu berada di wilayah bintang langit, setiap kali kamu terbang pada jarak tertentu, kamu dapat melayangkan sebuah benua di udara. Benua ini adalah fragmen dari yang besar dan yang kecil. Yang kecil hanya berjarak beberapa ribu kilometer, dan yang besar tidak terbatas. Ada banyak yang lebih besar dari planet kehidupan. Pemandangan reruntuhan alam semesta sangat berbeda dengan alam semesta yang luas. Saat Luming terbang, dia menatapnya. Reruntuhan alam semesta, tidak ada planet, hanya ada puing-puing benua. Dan sumber cahaya di sini bukanlah bintang, melainkan sungai. Ya, sungai yang penuh api, mengalir melalui kehampaan. Beberapa sungai, terbentang jarak tak terbatas, sebanding dengan sungai bintang di alam semesta. Dari kejauhan memang terlihat seperti sungai yang mengalir di kehampaan, sangat spektakuler. Tapi begitu dekat, itu luar biasa. 1000 kali lebih mengerikan daripada bintang. Sumber cahaya reruntuhan alam semesta bergantung pada sungai api ini. Aku tidak tahu bagaimana sungai api terbentuk. Benua di depan bagus.
Pergi dan lihat. Mata Luming bergerak dan melihat daratan besar mengambang di depannya. Ukuran benua ini sebanding dengan ukuran planet hidup. Luming terbang mendekat, napasnya menyatu, dan dia berdiri di atas daratan untuk melihat apakah ada bahaya. Sudah mati. Tidak ada kehidupan, tidak ada tumbuhan. Seharusnya tidak ada bahaya. Luming berbisik dan mendarat di daratan. Benua ini, mati dan sunyi, adalah sejenis batu hitam. Di benua tanpa batas ini, tidak mudah untuk menjelajahi apakah ada tambang logam mulia. Luming mengeluarkan pelat susunan yang diberikan Fei Huang kepadanya dan mendesah dalam hatinya. Pelat susunan yang diberikan Fei Huang kepadanya disebut pelat susunan pencarian emas. Itu dapat mendeteksi apakah ada tambang logam mulia dalam kisaran tertentu. Pelat susunan pencari emas hampir merupakan harta yang diperlukan untuk menemukan reruntuhan alam semesta. Saat kamu datang ke benua asing, kamu bisa menemukan urat logam mulia. Namun, ruang lingkup eksplorasi pelat susunan pencarian emas sangat terbatas. Fei Huang adalah susunan pencarian emas jempolan, tetapi hanya dapat menjelajahi area ribuan mil. Lebih dari 10.000 mil, sulit dideteksi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjelajahi benua sebesar itu? Luming menggelengkan kepalanya. Dia tidak datang ke tambang secara khusus. Secara alami, tidak butuh waktu lama untuk mendeteksi apakah ada tambang logam. Jika kamu menghabiskan beberapa bulan untuk menjelajah, tidak ada tambang logam mulia sama sekali, bukankah itu kerugian besar? Luming, terserah aku untuk menjelajahi tambang logam. Mengapa kita membutuhkan pelat susunan? Pada titik ini, bola terbuka. Bol, berapa lama kamu bisa selesai menjelajahi benua sebesar itu? Luming bertanya. 1 jam sudah cukup. Fairway, gembira. 1 jam, bagus. Luming sangat gembira. Jika kita dapat menemukan beberapa bahan logam yang dapat menyempurnakan level utama dan bahkan level sumber, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Lagi pula, di alam semesta yang luas, apakah itu level utama atau level sumber, ada kekurangannya. Selain itu, Luming tahu bahwa di antara para pembasmi, ada master artefak yang dapat menyempurnakan senjata dewa tingkat sumber, dan ada tempat asli. Meskipun tingkat keberhasilannya sangat rendah, selama bahan pemurniannya cukup, itu akan berhasil. Dan sejak keluarga kura-kura dunia bergabung, penguasaan prajurit sihir tingkat sumber pemurnian telah meningkat pesat. Kura-kura dunia mahir dalam susunan rune, yang merupakan dasar dari pemurnian senjata. Oleh karena itu, di antara kura-kura dunia, banyak ahli dalam memurnikan senjata. Menurut Dandan, salah satu nenek moyang keluarga kura-kura dunia juga mampu menyempurnakan tentara sihir tingkat sumber. Dengan cara ini, ada 2 master pemurnian senjata yang dapat menyempurnakan senjata dewa tingkat sumber di antara tentara Mietian. Selama bahannya cukup, mereka masih bisa menyempurnakannya dengan sukses. Sedangkan untuk level master, tingkat keberhasilannya bahkan lebih tinggi. 4542. Tidak peduli apakah itu level utama atau level sumber, lebih banyak lebih baik. Bahkan jika Luming tidak bisa menggunakannya sendiri, dia bisa menjualnya ke tuan lain dari tentara Mietian. Lagi pula, ketika perang pecah di masa depan, senjata sihir tingkat sumber dapat menambah banyak kekuatan tempur untuk orang yang kuat di lingkungan aslinya. Selain itu, Luming sangat ingin mendapatkan beberapa tentara sihir tingkat sumber dari kelas A. Setelah melihat armor senjata sihir level sumber dari Ye Chu Tianji, Luming tidak pernah melupakan armor senjata sihir level sumber. Pertahanannya terlalu kuat. Jika kamu bisa mengenakan baju besi semacam ini, kamu pasti akan meningkatkan kemampuan menyelamatkan nyawa kamu dalam perang di masa depan. Dia berharap kerabat dan teman-temannya memakai baju besi itu. Berbicara tentang baju besi senjata asli Ye Chu Tianji, Luming bertanya kepada tuan dari keluarga kura-kura dunia apakah itu bisa diperbaiki. Jawabannya bisa diperbaiki, tapi kekurangan 2 bahan logam mulia. Bahan yang dapat memperbaiki armor senjata sihir tingkat sumber sangatlah berharga. Itu hanya dapat ditemukan di reruntuhan alam semesta. Kali ini di reruntuhan alam semesta, Luming juga ingin mengambil kesempatan untuk melihat apakah dia dapat menemukan bahan logam untuk memperbaiki armor senjata sihir tingkat sumber. Luming, kamu menungguku. Saat bola selesai, ia terbang keluar dari tangan Luming dan terbang ke kejauhan. Bol, begitu kamu bertemu makhluk lain, segera kembali. Luming memberitahu. Jangan khawatir. Kata bola, sosok itu telah menghilang. Luming menunggu di tempat yang sama. Hanya setengah jam sebelum bola kembali. Luming, aku menemukan tempat di mana ada tambang logam di bawah tanah. Fairway. Benar-benar. Luming sangat gembira. Segera, Luming mengikuti bola ke gunung. Itu adalah gunung,
tetapi sebenarnya itu adalah batu yang terangkat, tanpa tanaman di atasnya. Aku merasakan ada tambang logam di bawah gunung. Luming, tunggu aku. Aku akan turun dan melihatnya. Bola mengatakan bahwa, di atas kepala gunung, batu itu seperti tahu, bola-bola itu menggali lubang besar. Sekitar 10 menit kemudian, bola terbang keluar dari lubang besar lagi. Tubuhnya menjadi bola besar, membuka mulutnya, dan bola logam terbang keluar dari mulutnya. Dengan keras, logam itu jatuh ke tanah. Itu adalah pria yang tinggi dan berat. Tanah bergemuruh dan meledak. Ini asap ungu yang mengalirkan emas. Mata Luming bergerak. Dalam 10 tahun terakhir, Luming bukanlah tangan putih. Dia telah membaca banyak buku kuno dan belajar tentang beberapa bahan logam bermutu tinggi. Xian Liujin adalah sejenis bahan logam bermutu tinggi, yang dapat digunakan untuk menyempurnakan prajurit sihir tingkat utama. Sangat berharga untuk dapat menyempurnakan bahan senjata ilahi tingkat utama. Sangat sulit untuk membuat bola sebesar itu. Luming, ada urat kecil dari logam semacam ini di bawah. Aku baru saja makan banyak. Aku memurnikan semuanya. Fairway. Luming mengangguk, secara alami mengerti bahwa ini adalah bola-bola yang dimurnikan. Jika tidak, tetapi biji logam, bagaimana bisa ada yang begitu murni? Itu pasti mengandung banyak kotoran. Bola, kenapa kamu tidak memakannya? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan sifat bola, dengan bahan logam canggih di depannya, bukankah dia akan memakannya dan memuntahkannya dengan jujur? Aku memiliki terlalu banyak kotoran di tubuh aku. Aku perlu waktu untuk mencerna dengan lambat. Aku tidak bisa lagi memakan bahan logam lainnya. Bola itu bertanya dengan wajah pahit. Ada terlalu banyak ketidakmurnian, apakah itu karena tentara sihir tingkat sumber yang rusak yang kamu makan sebelumnya? Tanya Luming. Bola makan begitu banyak tentara sihir tingkat sumber yang rusak dan tentara sihir tingkat utama yang rusak, tetapi kultivasinya masih berat 9 kaisar dewa, dan tidak menembus dewa-dewa. Ini tidak normal. Menurut kesimpulan Luming, bola seharusnya sudah menembus alam dewa sejak lama, atau bahkan melampaui Luming dalam kultivasi. Ya, itu bukan hanya tentara sihir tingkat sumber yang rusak, tetapi juga tentara sihir tingkat utama yang rusak. Jika aku makan terlalu banyak, mereka akan meninggalkan kotoran. Tidak ada apa-apa sebelumnya. Ketika kultivasi aku mencapai tingkat ke-9 sendi, aku bisa tidak berkembang karena terlalu banyak ketidakmurnian. Bola itu berkata dengan getir. Bagaimana kita bisa menyingkirkan ketidakmurnian? Tanya Luming. Ada dua cara untuk menghilangkan ketidakmurnian. Salah satunya adalah dengan perlahan menghilangkannya sendiri. Namun, metode ini memakan waktu lama. Menurut perkiraanku, setidaknya akan memakan waktu puluhan ribu tahun. Yang lainnya adalah menemukan bahan logam mulia, es perak Mars. Fairway. Es perak Mars, apakah bahan penting untuk memurnikan tingkat sumber sending, es perak Mars? Tanya Luming. Ya, itu jenis perak bintang es. Bola mengangguk. Luming mengerutkan kening. Es, Mars, perak, tetapi tidak mudah didapat, sangat berharga. Karena ahli pemurnian senjata saat ini di alam semesta yang luas, jika mereka ingin menyempurnakan senjata sihir tingkat sumber, mereka harus menggunakan perak bintang es dan api. Es Mars perak memiliki efek yang sangat istimewa, yaitu dapat memadukan semua jenis bahan perkakas pemurnian, sehingga bahan perkakas pemurnian yang berbeda ini, air dan susu meleleh, perpaduan sempurna. Dengan cara ini, itu akan sangat meningkatkan tingkat keberhasilan sending tingkat sumber pemurnian. Misalnya, saat memurnikan senjata sihir tingkat sumber, Master Pembasmi, jika kamu menambahkan es dan perak Mars, tingkat keberhasilan tentara sihir tingkat sumber pemurnian akan menjadi sekitar 20%. Jika tidak ada es perak Mars, tingkat keberhasilan tingkat sumber penyulingan sending kurang dari setengah chengdu. Ya, bahkan penyuling senjata paling top di alam semesta, tingkat keberhasilan pemurnian senjata sihir tingkat sumber sangat rendah. Awalnya, sangat sulit untuk mengumpulkan dan menyempurnakan bahan untuk senjata sihir tingkat sumber. Ketika kami akhirnya bersama, kami masih bisa gagal. Bahan pemurnian yang berharga dapat diubah menjadi produk limbah. Tapi tidak ada cara untuk melakukannya. Terlalu sulit untuk menemukan senjata sihir tingkat sumber utuh di reruntuhan alam semesta. Oleh karena itu, senjata sihir tingkat sumber sangat langka di alam semesta sehingga hanya mereka yang memiliki peluang besar yang dapat memperolehnya. Bahkan jika beberapa dari mereka memiliki asal yang kuat, mereka tidak memiliki senjata sihir tingkat sumber di tangan mereka. Dengan cara ini, tampaknya perak es dan bintang api sangat berharga. Lagi pula, dalam proses pemurnian tentara sihir tingkat sumber, keberhasilannya dapat ditingkatkan lebih dari 10,5%. Bola, untuk memurnikan kotoran di dalam tubuh dengan cepat, membutuhkan es perak Mars.
Tentang berapa? Lu Ming bertanya. Sekitar 10 kati. Fairway. Sutra. Lu Ming menghirup udara sejuk. 10 jin, terlalu banyak. Untuk bahan logam mulia lainnya, asalkan seukuran tutup paku, harganya ratusan ribu jin, jutaan jin. Tapi tidak sama dengan Cryostar Silver yang sangat ringan. Ukurannya sebesar kepalan tangan, ini sepotong es. Beratnya sekitar 1 gram. Sejauh yang diketahui Lu Ming, menyempurnakan senjata sihir tingkat sumber hanya membutuhkan penambahan jin es dan perak Mars. 10 jin es Mars perak, tetapi dapat menyempurnakan 10 tentara sihir tingkat sumber. Bol juga tahu bahwa es dan perak Mars itu langka, jadi dia hanya bisa menangis dan berkata, sepertinya aku hanya bisa memolesnya perlahan dan menghabiskan puluhan ribu tahun untuk memurnikannya. Setelah puluhan ribu tahun, aku tidak tahu berapa banyak jalan yang telah kamu buang dari budidaya. 4543. Tidak apa-apa, tuangkan waktumu. Lu Ming menyentuh kepala bola yang gemuk untuk menghiburnya. Oh. Bola terus meringis. Bol, lanjutkan dan gali. Aku akan menyimpan logam-logam ini, dan akan kuberikan padamu saat kau menerobos alam Tuhan. Lu Ming menggerakkan bola seperti ini. Tentu saja, dia tidak akan menjaga bola. Saat dia kembali, dia akan mengeluarkan perangkat pemurnian. Tentu saja, bola membutuhkan motivasi. Bagus. Benar saja, bola mulai berlaku, dan satu kepala ke tanah, mati-matian menggali. Lu Ming sepanjang bola digali dari saluran, ke bagian dalam untuk menonton. Bawah tanah, seperti yang diharapkan, adalah asap ungu yang mengalirkan biji emas. Aku melihat badan bola menjadi besar. Itu membuka mulutnya dan menyedot banyak dunia ke dalam perutnya. Setelah beberapa saat, dia memuntahkan semua kotoran. Apa yang tersisa di mulutnya adalah asap ungu murni dan emas. Sangat nyaman membawa bola ke reruntuhan alam semesta. Sekalipun panen lainnya kecil, bahan logam pasti akan panen besar. Lu Ming tersenyum. Sayang sekali jika bola mencapai alam dewa, kemampuan untuk menggali urat biji dan memurnikan logam akan sangat meningkat. Lu Ming menghela nafas lagi. Bola terus menggali dan memurnikan biji, bekerja sangat keras, karena Lu Ming ini akan membantunya menyelamatkan, nanti semua menjadi miliknya, dia secara alami bekerja keras. Lu Ming kembali ke tanah, duduk bersila dan mulai berlatih. Meskipun kamu tidak dapat meningkatkan pencapaian kamu sekarang, kamu dapat memahami gaya Hong Huang. Selain itu, kamu juga dapat memahami kode perang. Dalam proses latihan Lu Ming, setengah bulan telah berlalu. Dalam setengah bulan, bola telah benar-benar melubangi pembuluh darah kecil di bawah tanah ini dan memurnikan lebih dari 100 juta jin emas asap ungu. Lebih dari 100 juta jin asap ungu cukup untuk menyempurnakan 10 senjata sihir tingkat utama. Tentu saja, tidak mungkin hanya menggunakan satu jenis bahan untuk senjata sihir tingkat master. Itu juga perlu dicocokkan dengan bahan berharga lainnya, tetapi ini juga panen yang bagus. Setelah menggali vena, bola menjelajahi benua lagi dan tidak menemukan apapun. Kemudian mereka meninggalkan benua itu dan melanjutkan perjalanan. Lu Ming tidak punya tujuan. Selama kamu melihat benua di mana kamu merasa baik-baik saja, naiklah dan lihatlah. Jika kamu ingin panen, kamu harus mengandalkan kesempatan dan keberuntungan. Dikatakan bahwa para praktisi zaman dahulu gemar membuka gua-gua spiritual di gunung dan sungai terkenal di mana-mana. Di era terakhir, ada banyak sekali gua yang kuat, yang kemudian rusak. Beberapa gua mungkin telah dilestarikan dan tersebar di antara pecahan-pecahan berbagai benua. Jika kita menemukan gua yang ditinggalkan oleh orang kuat di masa lalu di sebongkah puing benua, kita mungkin akan mendapatkan penemuan yang mengejutkan. Secara historis, ada banyak contoh seperti itu. Oleh karena itu, reruntuhan alam semesta adalah rumah harta karun yang tak ada habisnya, menunggu orang untuk menjelajah, tetapi juga menarik banyak ahli ke dalamnya. Tapi Lu Ming sepertinya kurang beruntung. Selama beberapa bulan berikutnya, dia dan bola menjelajahi puluhan benua tanpa membuat penemuan berarti. Ada beberapa benua yang mengandung urat logam, tetapi logamnya relatif rendah, yang hanya dapat memurnikan tentara dewa di tingkat kaisar atau kaisar. Lu Ming secara alami meremehkan logam semacam itu dan tidak repot-repot menghabiskan waktu untuk menggali bola. Tidak sampai 3 bulan kemudian Lu Ming dan timnya menemukan logam mulia, logam yang dapat memurnikan tentara sihir tingkat utama. Bola itu memakan waktu lebih dari 10 hari, dan logam di sini ditambang. Dalam beberapa bulan terakhir, Lu Ming tidak menghadapi bahaya apapun, juga tidak bertemu makhluk hidup apapun. Secara alami, dia tidak bertemu siapapun di istana surgawi. Keruntuhan alam semesta benar-benar sunyi.
Luming bergumam di dalam hatinya, tetapi memikirkan pertanyaan lain yang mengejutkannya. Itu adalah perang besar di era terakhir. Tak terbayangkan perang besar di masa lalu memecah tanah yang luas dan luas. Dengan pemahaman mendalam tentang keruntuhan alam semesta, Luming Yue menjadi takut. Keruntuhan alam semesta terlalu besar, dan ada sebidang tanah yang tak terhitung jumlahnya. Seberapa besar potongan-potongan tanah ini bersama-sama? Seberapa besar itu? Keberadaan seperti apa dan kekuatan tempur seperti apa yang dapat menghancurkan benua yang begitu megah? Bagaimanapun, keberadaan keadaan asli sama sekali tidak mungkin. Belum lagi keberadaan keadaan aslinya, bahkan planet seperti bintang ibu naga pun tidak bisa dihancurkan, apalagi daratan luas di zaman lalu. Selain itu, setelah ledakan, selama bertahun-tahun tanpa akhir, makna mendalam dari aturan itu dalam kekacauan, dan hanya dalam belasan tahun bintang baru-baru ini perlahan-lahan dipulihkan. Pengaruh perang besar yang berlangsung begitu lama juga bisa disebut mencengangkan. Semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa bahwa era terakhir seperti jurang maut, tak terduga, dan seperti awan kabut, yang sulit dilihat. Dia menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran rumit ini dari benaknya. Itu. Tiba-tiba, mata Luming berbinar. Karena dia melihat sebuah benua di depannya di sebelah kanan. Itu sangat besar sehingga lebih besar dari benua manapun yang pernah dia temui sebelumnya. Dan ada tumbuhan di benua ini. Tanaman gelap dengan daun gelap. Luming Fei dengan cepat terbang melewatinya dan melihatnya dari jauh. Benar saja, banyak bagian benua ditutupi dengan sejenis tumbuhan gelap. Benua ini sebenarnya telah membiarkan tumbuhan, dan produknya pasti sangat kaya. Aku ingin tahu apakah akan ada Hong Huangjing. Mata Luming cerah. Hong Huangjing, yang mengandung energi yang kuat, juga dapat memancarkan dan menyehatkan segala sesuatu. Ada banyak tanaman di sini, mungkin memang mengandung kristal. Namun, beberapa tumbuhan juga dapat melahirkan beberapa serangga yang mengerikan. Luming lebih berhati-hati dan menahan napas. Dia datang ke hutan, dan perasaan spiritualnya menyebar dan menutupi hutan. Dia mengamati dengan seksama. Tidak ada makhluk hidup. Setelah beberapa saat, Luming berbisik. Hutan ini, hanya tumbuhan, tidak ada kehidupan. Namun, Luming tidak lengah. Bagaimanapun, ini adalah reruntuhan alam semesta. Setiap tempat mungkin penuh dengan krisis. Dalam sejarah, aku tidak tahu berapa banyak master yang jatuh di antara reruntuhan alam semesta. Secara alami, Luming tidak akan menganggapnya enteng. Sambil terbang, dia terus menjelajah dengan indera rohnya. Namun, Luming menjelajahi area yang luas dan tetap tidak menemukan kehidupan. Luming sedikit berhati-hati. Mungkin, benua ini hanya melahirkan tumbuhan, tapi bukan makhluk lain. Bola-bola, kamu turun untuk menjelajahi apakah ada tambang logam, dan ngomong-ngomong, cari Hong Huangjing. Aku juga akan mencari Hong Huangjing untuk melihat apakah ada Hong Huangjing. Lu Mingdao. Oke, berikan padaku. Dengan itu, bola terbang keluar dan menjelajah di sepanjang tanah. Lu Ming, sebaliknya, terbang ke arah lain. Hong Huangjing hanya bisa mengandalkan perasaannya. Di mana ada kristal dalam jumlah besar, energi langit dan bumi pasti tidak normal. Tidak sulit untuk menginduksinya. Lu Ming merasakan saat dia terbang. Sayangnya, setelah menerbangkan sebagian kecil benua, dia tidak menemukan tempat yang tidak normal. Tapi kemudian datang berita dari bola. 4544. Mendengar berita dari bola, Luming langsung terbang mendekat. Luming, aku menemukan tambang di bawah tanah. Aku merasa logam di tambang itu sangat bermutu tinggi. Aku akan ngiler saat melihatnya. Bola memanggil, terbang di sekitar Luming, sangat bersemangat. Sangat maju, lebih maju dari yang pernah aku temui sebelumnya. Luming bergerak dalam hatinya dan bertanya dengan tergesa-gesa. Ya, semuanya level tinggi, dan jauh lebih canggih. Kelihatannya enak. Seru bola dengan penuh semangat. Pergi, pergi dan lihat. Luming tidak sabar. Ini lebih maju daripada logam yang ditemukan sebelumnya. Apakah itu bahan yang dapat menyempurnakan senjata ilahi tingkat sumber? Luming sepanjang bola menggali lubang, telah ke bawah. Kali ini, lubang yang digali oleh bola itu sangat dalam. Luming merasa bahwa dia telah terbang sejauh ratusan ribu mil sampai akhirnya dia tiba di tempat tujuannya. Ini. Dia menemukan bahwa kedalaman bumi itu dalam dan gelap, yang terlihat seperti malam yang gelap dari kejauhan. Apakah ini biji emas Hei Tianyuan? Jantung Luming berdetak lebih cepat. Emas Hei Tianyuan adalah bahan penting untuk memurnikan sanding tingkat sumber, dan salah satu dari dua bahan terpenting untuk memurnikan sanding tingkat sumber. Nama lainnya adalah sumber darah.
Selama ada cukup emas sumber langit hitam dan emas sumber darah merah, ditambah beberapa bahan lain dengan tingkat yang lebih rendah, kamu dapat menyempurnakan tentara sihir tingkat sumber. Tentu saja, jika kamu menambahkan es perak Mars, tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi. Ini adalah emas dewa teratas untuk memurnikan tentara sihir tingkat sumber. Tanpa diduga, dia bertemu dengan potongan sebesar itu. Bol, bersihkan beberapa dan tunjukkan padaku. Lu Mingdao. Jika tidak dimurnikan, tidak dapat dinilai secara akurat hanya dengan melihat bijinya. Oke, tapi kandungan logam dalam biji ini sangat rendah. Tidak mudah untuk memurnikannya. Butuh sedikit waktu. Setelah itu, bola membuka mulutnya dan membentak biji hitam itu. Potongan besar biji ditelan oleh bola. Namun terlihat bahwa kecepatan bola yang menggigit Ore tidak secepat sebelumnya. Luming mencobanya dan menemukan bahwa biji hitam itu sangat keras. Telapak tangan Luming seperti pisau. Memotongnya di biji, dia hanya bisa memotong sepotong kecil seukuran telapak tangan. Sekarang Luming memiliki tangan penuh, yang lebih tajam dari beberapa prajurit sihir tingkat master. Dia hanya bisa memotong sepotong kecil. Kamu tahu, itu hanya biji, bukan logam yang dimurnikan. Ini sangat sulit. Tak heran jika kecepatan menggigit bola jauh lebih lambat. Lebih dari 2 jam kemudian, bola menelan sekitar 100 meter kubik biji, lalu berhenti dan mulai memurnikan. Butuh 1 hari penuh bagi bola untuk mengeluarkan kotoran yang besar, dan kemudian sepotong logam seukuran lengkeng terbang keluar dari mulut bola. Luming meraihnya dan lengannya gemetar. Seberapa berat? Sepotong logam seukuran kelengkeng, Luming merasa seolah-olah dia telah menggenggam sebuah planet. Ini emas sumber langit hitam. Benar, ini benar-benar emas sumber langit hitam. Hahaha, sangat kaya. Luming sangat gembira. Luming, apa nama logam jenis ini? Benar-benar enak, tapi aku tidak berani memakannya sekarang. Simpan untukku, lalu berikan padaku saat aku menyaring kotorannya. Fairway. Jenis emas ini disebut emas Heitianyuan. Jangan khawatir, aku akan menyimpannya untukmu. Kata Luming sambil tersenyum licik. Sayangnya, bola sederhana yang dilihatnya langsung heboh. Nilai logam ini terlalu tinggi. Aku sangat lambat untuk memurnikannya. Jika aku naik lebih tinggi, itu akan lebih cepat. Luming, kamu harus lebih menungguku. Fairway. Tidak apa-apa menunggu sedikit lebih lama. Lu Mingdao. Yah, aku akan melakukan pekerjaan besar. Bola melompat keluar dengan bersemangat dan menggigit biji. Bola-bola, bekerja keras. Aku akan menemukan beberapa prajurit sihir tingkat sumber yang rusak untuk memberimu kompensasi. Luming bergumam di dalam hatinya. Bahan logam mulia seperti itu tentu saja tidak bisa diberikan kepada bola untuk dimakan. Emas sumber langit hitam sangat keras. Jika kamu mengumpulkan level sumber darah merah, ditambah es, perak Mars, dan material lainnya, kamu dapat menemukan master pemurnian senjata untuk menyempurnakan armor senjata sihir level sumber. Meskipun ada bahan berharga yang terkandung dalam senjata sihir tingkat sumber yang rusak, mereka perlu dimurnikan. Orang biasa tidak bisa melakukannya. Terlalu merepotkan bagi mereka untuk dapat melakukannya oleh penyuling senjata tingkat atas. Lebih baik memberi bola untuk dimakan. Kali ini, bola tersebut menggigit ribuan meter kubik biji sekaligus, dan kemudian mulai memurnikan. Luming duduk bersila dan memahami gaya Hong Huang. Cincin Hong Huang digantung di atas kepala Luming, dan kesadaran spiritual masuk ke dalam cincin Hong Huang untuk menyaksikan gunung dan sungai di cincin Hong Huang. Cincin Hong Huang mungkin benar-benar merupakan bagian dari benua Hong Huang di masa lalu, dan itu masih merupakan fragmen yang terpelihara dengan baik, yang sama sekali berbeda dari puing-puing di reruntuhan alam semesta. Kita bisa melihat sekilas pemandangan daratan besar di masa lampau. Sebaliknya, Luming sering memiliki pemahaman baru tentang gaya Hong Huang. Dalam sekejap mata, dalam 10 hari terakhir, bola itu akhirnya memurnikan biji yang telah dimakan sebelumnya, dan memperoleh bola emas Tianyuan hitam seukuran mangkuk nasi. Tidak buruk, tidak buruk. 10 keping emas sumber langit hitam dengan ukuran ini sudah cukup untuk menyempurnakan senjata sihir tingkat sumber. Luming tersenyum pada Yan Kei dan membawa kelompok emas surga hitam ini ke dalam perintah Hong Huang. Harta karun yang berharga ini tentu saja lebih nyaman untuk dikumpulkan dalam sila banjir dan kelaparan. Bola keluar lagi dan menggigit biji emas Tianyuan hitam, sementara Luming terus berlatih. Tapi, beberapa jam kemudian, terdengar suara bola. Luming, datang dan lihat apa ini. Seru bola. Luming menyelesaikan latihannya, dan tubuhnya berkelebat. Dia muncul di samping bola dan melihat ke depan. Itu. Luming terkejut. Di dinding mineral yang penuh bekas gigi bertatakan batu kristal seukuran telur.
Kristal itu berwarna putih susu. Luming dapat merasakan bahwa ada energi yang kuat dan tak tertandingi di dalam kristal, dan ada juga jejak energi yang terus-menerus menyebar keluar dari kristal. Luming sangat akrab dengan energi ini sehingga dia banyak memurnikan di kota abadi Taisang. Kelaparan hebat. Ya, energi yang didifusikan oleh kristal ini adalah gas buang. Kemudian, kristal ini adalah kristal Hong Huang. Mata Luming sangat cerah. Tanpa diduga, ada kristal Hong Huang di dalam biji emas Hei Tianyuan. Dia berspekulasi bahwa seharusnya ada kristal Hong Huang di benua ini, jika tidak, tidak akan ada begitu banyak tanaman. Tapi dia belum menemukannya sebelumnya. Tanpa diduga, Hong Huang terjepit di biji emas Hei Tianyuan. Tangan Luming seperti pisau. Dia terus meletakkan tangannya di atas biji itu dan membelahnya dengan kristal Hong Huang. Kemudian mematahkan tepi biji, kristal Hong Huang lengkap, muncul di tangan Luming. Hanya memegangnya di tangan kamu, kamu bisa merasakan energi murni dan bergelombang di dalamnya. 4545. Bola-bola-bola, kamu terus memurnikan emas sumber langit hitam. Jika kamu menemukan batu kristal semacam ini, beritahu aku. Luming memerintahkan bola dan duduk bersila. Dia akan mulai menyerap Hong Huangjing untuk melihat apakah efek Hong Huangjing itu baik. Memegang Hong Huangjing di kedua tangan, kekuatan operasi tabu menghasilkan daya tarik yang kuat. Huhuhuhu. Dalam kristal Hong Huang, ada semacam angin seperti suara, dan kemudian energi yang kuat dan murni terus mengalir ke dalam tubuh Luming. Energi murni apa? Seperti pil Hong Huang. Luming menunjukkan secercah kegembiraan. Energi dalam kristal Hong Huang mirip dengan pil Hong Huang di kota Taisangxian. Ini sangat murni dan mudah diserap dan dimurnikan. Namun, energi di dalam kristal Hong Huang lebih banyak dan kental daripada pil Hong Huang. Aku tidak tahu berapa kali. Energi yang melimpah dan tak tertandingi, seperti air sungai besar, terus-menerus disuntikkan ke dalam tubuh Luming, lalu disempurnakan oleh Luming dan diubah menjadi kekuatan tabu. Butuh Luming sekitar 1 jam untuk menghabiskan semua energi kristal. Pencapaian aku benar-benar meningkat. Hong Huangjing benar-benar misterius. Luming diam-diam melihat pencapaiannya, dan menunjukkan hasrat yang lebih besar untuk Hong Huangjing. Prestasi Luming telah ditingkatkan hanya dengan 1 kristal. Tentu saja, masih ada jalan panjang di hadapan Tuhan dan Tuhan. Energi yang dibutuhkan untuk naik ke alam Tuhan sangat besar. Belum lagi tabu Luming, energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan pencapaian seseorang bahkan lebih mengerikan. Namun, Luming memperkirakan bahwa hanya dengan 100 yuan Hong Huangjing, prestasinya dapat dipromosikan ke tingkat Tuhan yang tertinggi. Tidak mudah memperkirakan jumlah kristal yang dibutuhkan untuk menembus dualitas Tuhan dan Tuhan. Aku berharap akan ada lebih banyak kristal di daerah ini. Luming menunjukkan ekspresi harapan, pengertian sambil menunggu. Namun, bola tersebut mengunyah ratusan meter kubik biji, namun tidak menemukan potongan kedua dari kristal Hong Huang, yang membuat Luming sedikit kecewa. Apakah hanya ada 1 kristal di sini? Luming mengerutkan kening dan berpikir. Namun, percuma menunggu bola dibersihkan lalu terus menggali. Tidak mungkin menggali sendiri, bijinya terlalu keras dan efisiensinya terlalu rendah. Setelah sehari, bola memuntahkan semangkuk nasi seukuran emas Tianyuan hitam, dan kemudian terus menggigit emas sumber langit hitam. Tidak lama kemudian, bola memanggil lagi, karena ditemukan sepotong kristal lagi. Luming sangat gembira. Nampaknya area ini bukan hanya sebongkah kristal, tapi juga seberapa cepat penyebarannya. Menurunkan Hong Huangjing, Luming terus menyerap dan memurnikan. Tidak perlu menyimpan harta seperti Hong Huangjing. Jika kamu mendapatkannya, kamu harus memperbaikinya. Hanya ketika kamu mengubahnya menjadi kekuatan kamu sendiri, mereka dapat membawa nilainya ke dalam permainan penuh. Segera, Luming menyerap dan memurnikan bagian kedua dari kristal Hong Huang, dan kultivasinya semakin ditingkatkan. Dengan cara ini, bola sambil menggali biji, memurnikan biji, Luming sambil berlatih, sambil menunggu. Segera, Luming dan bola tinggal di sini selama 2 tahun. Dalam 2 tahun, bola memurnikan jumlah emas Hei Tianyuan, cukup untuk memurnikan 4 tentara sihir tingkat sumber. Sebaliknya, Luming mendapatkan lebih dari 50 keping kristal Hong Huang. Setelah semua pemurnian, kultivasinya telah meningkat pesat, dan dia semakin dekat ke puncak Tuhan. Bola-bola memperkirakan ada sekitar setengah dari biji emas di Hei Tianyuan. Jika ada kristal Hong Huang yang tersebar di semuanya, kita bisa mendapatkan sekitar 50 keping kristal Hong Huang, yang cukup untuk mempromosikan kultivasi aku ke puncak Tuhan. Luming tersenyum. Hanya beberapa tahun setelah memasuki reruntuhan alam semesta, sudah pasti merupakan peluang besar untuk mendapatkan panen seperti itu.
Dalam beberapa tahun, jika kamu ingin memberitahu keberadaan alam dewa lainnya, mata kamu akan berubah menjadi ungu. Tahukah kamu, meskipun reruntuhan alam semesta adalah rumah harta karun, berisi harta dan peluang yang tak ada habisnya, tetapi itu benar-benar terlalu besar, apalagi puing-puing tanah apapun, daerahnya luar biasa. Juga sangat sulit menemukan harta karun di reruntuhan alam semesta yang luas. Banyak orang telah berkeliaran di sekitar reruntuhan alam semesta selama puluhan ribu tahun, seringkali tanpa hasil apapun. Luming juga punya bola, bisa panen seperti ini. Bola sangat sensitif terhadap bahan logam, mineral dan sebagainya. Bahkan jika tersembunyi di kedalaman bawah tanah selama ratusan ribu mil, itu bisa dirasakan. Namun, jika Fei Huang memberi Luming piringan susunan bahan logam penginderaan, ia tidak dapat merasakan area yang begitu dalam sama sekali. Tanpa bola, Luming tidak dapat menemukan emas sumber langit hitam dan Hong Huangjing di sini. Kecuali jika Luming menghabiskan banyak waktu mengebor di sini dan mencari lubang di sepanjang tanah, waktu akan memakan waktu ribuan tahun untuk dihitung. Seperti sebelumnya, Luming sedang menunggu bola sambil memahami gaya Hong Huang dan kode perang. Saat ini, sekelompok orang muncul di benua itu. Total ada lebih dari selusin orang. Mereka sebenarnya adalah orang-orang surga. Begitu selusin Tianren datang ke langit di atas daratan, mereka melihat sekeliling. Benua ini penuh dengan tumbuhan, dan kemungkinan besar mengandung kristal banjir dan tanah tandus. Salah satu tetua Tianren mengatakan bahwa dia memiliki hidung yang mancung, dagu yang lebar, dan kilatan cahaya yang terus-menerus antara membuka dan menutup matanya. Tapi benua ini sangat besar sehingga sangat sulit untuk menemukannya. Pria parubaya lainnya berkebangsaan Tianren. Sulit atau tidak, begitu kita menemukan sesuatu, itu adalah panen yang bagus. Mari menyebar dan mencarinya. Mungkin kita bisa menemukan bahan logam mulia. Pria tua berkebangsaan Tianren dengan hidung mancung tersenyum, lalu memerintahkan Tianren lainnya untuk bubar untuk menjelajah. Ada lebih dari selusin Tianren. Masing-masing dari mereka memiliki pelat susunan, yang disempurnakan oleh ahli peralatan pemurnian di Istana Surga. Ini khusus digunakan untuk mengeksplorasi bahan logam. Lebih dari selusin Tianren tersebar di seluruh daratan dan mulai menjelajah. Dalam sekejap mata, setelah beberapa hari, lebih dari 10 hari umat manusia, tidak ada apa-apa. Apakah benua ini, tanpa logam dan kristal berharga, tidak boleh? Apakah itu tersembunyi di kedalaman bumi, tetapi di kedalaman bumi, sulit untuk menemukannya? Pria tua berkebangsaan Tianren, dengan hidung mancung, mengerutkan kening saat dia terbang. Tiba-tiba, dia mengeluarkan rune giok, yang merupakan simbol giok transmisi. Dia baru saja menerima berita itu. Dewa mimpi giok menjadi reruntuhan alam semesta, ia kehilangan perannya. Orang-orang di surga hanya dapat menggunakan simbol giok transmisi, untuk transmisi jarak pendek. Aku sudah menemukannya. Orang tua berkebangsaan Tianren, yang hidungnya tinggi dan lurus, menyinari matanya dan terbang ke utara. Setelah beberapa saat, mereka sampai di hutan lebat. Apa yang kamu temukan? Begitu lelaki tua dari keluarga Tianren tiba, dia tidak sabar untuk bertanya. Saat ini, lebih dari selusin Tianren lainnya telah berkumpul di sini. Tuanku, ketika aku menjelajah, aku menemukan sebuah gua di bawah hutan, yang sepertinya telah digali oleh manusia. Salah satunya dilaporkan oleh klan Tianren.